Mereka yang pernah memelihara Yixing tahu. Yixing tidak hanya patuh dan penurut, tetapi juga bisa dijadikan hewan peliharaan untuk ditunggangi saat dewasa. Namun, saya justru membiarkan Yixing Bolinch menginfeksi diri saya untuk menciptakan spesies baru yang lebih kuat. Hanya karena di dunia yang penuh dengan peliharaan ini, hanya saya yang tahu kekuatan sebenarnya dari Yixing. Yixing tidak hanya memiliki kemampuan reproduksi dan pertumbuhan yang sangat kuat, bahkan bisa mengasimilasi gen binatang peliharaan dan melahirkan bentuk yang lebih kuat. Dan saat ini, di kantor sekolah, wali kelas menatap saya dengan penuh kebingungan. Teman sekelas, apakah kamu sudah dicuci otak oleh Hexa di internet? Walaupun serangga memiliki kekuatan yang melebihi berat tubuhnya, namun, ukuran melebihi ambang batas akan membuatnya tertekan oleh berat badan sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin memilih Bolinch itu? Saya sudah memikirkan tentang guru. Saya rasa Bolinch adalah peliharaan yang paling cocok untuk saya. Wali kelas melihat saya tidak mau menyerah pada keputusan saya. Pilihan makhluk yang memeluk wajah harus ditinggalkan. Kemudian dia juga memberikan beberapa kartu binatang peliharaan kepadaku. Ini adalah sumber daya masukmu, ambillah. Dalam 1 minggu, sekolah akan melakukan ujian penempatan untuk kalian. Sebelum itu, jika kau ingin berubah pikiran, masih ada waktu. Aku sedikit mengangguk dan kemudian menerima kartu dari tangan Zhang Yu. Setelah mengucapkan terima kasih, aku pun berpaling dan meninggalkan tempat itu. 2,5 jam kemudian, aku kembali ke kamar tidur mewah yang telah ditugaskan. Selanjutnya adalah membesarkan binatang peliharaan. Kulihat aku berjalan cepat menuju sofa dan duduk bersila di atasnya. Kemudian aku mengeluarkan kartu dimensiku yang diberikan oleh Zhang Yu. Dengan cahaya samar yang muncul, sebuah panel setengah transparan muncul di depanku. Segera setelah itu, aku dengan cepat mengisi informasi identitasku dan menyelesaikan ikatan. Setelah itu, aku terhubung ke ruang binatang peliharaan. Detik berikutnya, pemandangan yang terlihat adalah padang rumput yang tak berujung. Ini adalah ruang asli yang belum dibuka di dimensi. Saat itu, suara sistem terdengar di telinga saya. Apakah tuan rumah perlu mengubah lingkungan ruang asli? Karena setiap binatang peliharaan membutuhkan lingkungan hidup yang berbeda, maka setiap siswa baru dapat mendapatkan kesempatan untuk mengubah dimensi. Tidak perlu. Saya menolak tanpa ragu. Kekuatan sejati dari Yixing terletak pada kemampuan mereka untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang seburuk apapun. Apakah mulai mengekstrak informasi binatang peliharaan dari tuan rumah untuk mulai membudidaya? Saat itu, saya tiba-tiba bertanya, apakah sistem dapat menggunakan saya sebagai cetak biru untuk membuat makanan? Meskipun saya bisa membuat Bolinch bersarang di tubuh hewan seperti sapi dan domba. Namun, kekuatan terbesar Bolinch terletak pada penggabungan gen. Dan gen manusia adalah cetak biru yang paling sempurna tanpa diragukan lagi. Hanya saja, di dunia ini sepanjang sejarah, belum ada orang yang pernah melakukan hal seperti ini. Kalimat saya ini langsung membuat sistem terdiam. Sampai 2,5 menit berlalu, sistem akhirnya memberikan respons. Memulai analisis tubuh host untuk membuat makanan binatang peliharaan. Terlihat cahaya berkilau. Makanan yang persis sama dengan milikku jatuh dari udara. Apa yang dibuat adalah makanan. Jadi, itu tidak memiliki ingatan dan kecerdasanku. Hanya terlihat seperti diriku. Melihat makhluk itu sedikit membuat suasana hati saya menjadi rumit. Memulai analisis ingatan host. Apakah Anda yakin ingin menginkubasi makhluk memeluk wajah sebagai binatang peliharaan? Menentukan. Saya mengangguk tanpa ragu. Saat sistem menyelesaikan analisis, makhluk yang seharusnya tidak ada di makhluk-makhluk dunia ini segera muncul di hadapanku. Menginformasikan bahwa Anda telah menciptakan makhluk memeluk wajah di ruang binatang peliharaan. Anda telah mendapatkan kesetiaan makhluk memeluk wajah. Terlihat makhluk memeluk wajah yang perlahan-lahan bangun. Tidak langsung menyerang salinan saya, melainkan terdiam melingkar di atas rumput, seolah-olah sedang menunggu perintah saya. Segera setelah itu, saya membuka panel wilayah saya. Tuan rumah Fang Xiu. Nama dewa makhluk yang memeluk wajah. Binatang peliharaan makhluk yang memeluk wajah. Saya melirik makhluk yang memeluk wajah itu. Memberikan perintah hidup pertama. Dan makhluk yang memeluk wajah yang menerima perintah langsung tidak ragu-ragu. Tanpa ragu, ia dengan cepat meluncur menuju makanan. Ketika saya bisa bereaksi, makhluk yang memeluk wajah itu, sesuai namanya, memeluk wajah makanan. Alasan saya sangat menyukai makhluk yang memeluk wajah adalah karena cara ia menetas. Penetasan tidak hanya cepat tetapi juga, setelah mencapai bentuk dewasa, makhluk akan bertelur sendiri dan menetas lebih banyak. Makhluk yang memeluk wajah akan terus ada tanpa henti. Saya melihat sekeliling ke padang rumput hijau yang lebat. Dalam waktu singkat, tempat ini akan melahirkan sebuah pasukan makhluk. Dan saat itu, makhluk keluar dari salinan. Dengan pemandangan yang terlalu nyata, penuh darah dan jeritan. Itu juga sangat mengguncang otakku. Binatang peliharaan di ruang binatang peliharaan telah menyelesaikan evolusi. Karena ini adalah spesies baru, silakan berikan nama, Tuan.
Suara sistem mengalun di telingaku. Spesies baru? Ya. Baiklah, sebut saja itu sebagai Yixing. Dengan menyelesaikan penamaan spesies baru, Anda telah mendapatkan kesetiaan Yixing. Bagus, aku mengangguk. Kemudian aku mengamati Yixing kecil yang muncul dari klon. Berbeda dengan Bolinch yang hanya bisa parasit, Pexing ZH Yixing. Kekuatan pertahanan dan kemampuan bertarungnya telah meningkat 2 kali lipat. Selama diberi makanan dalam jumlah yang cukup. Hanya membutuhkan beberapa jam saja. Ia bisa berubah menjadi bentuk dewasa dengan tinggi mencapai 2 hingga 3 meter. Ia juga memiliki kemampuan penyembuhan yang menakjubkan. Yang lebih menakutkan adalah semua Yixing tidak memerlukan napas. Ini membuat mereka bisa bertahan bahkan di lingkungan tanpa udara. Mereka masih bisa bertahan hidup. Jadi, mari kita mulai memberi makan. Aku mengeluarkan kartu sumber daya. Lalu menciptakan sekumpulan sapi. Tidak hanya bisa memberi makan Yixing dengan makanan matang. Anda juga bisa melatih kekuatan bertarung Yixing melalui berburu. Dalam 1 minggu lagi akan ada ujian penempatan. Berdasarkan informasi yang saya cari di internet, akan ada ujian pertarungan binatang peliharaan saat itu. Tujuannya adalah untuk melihat dalam waktu singkat 1 minggu ini. Menguji kemampuan pengembangan siswa baru. Meskipun saya menggunakan kartu sumber daya untuk membuat Yixing besar, pemecah dada Yixing juga tidak langsung menyerang. Kepala kecilnya yang pipih dan bulat berkeliling antara kawanan sapi dan saya. Berputar-putar dan terkadang mengeluarkan suara aneh. Seolah-olah memohon agar saya memberikan perintah berburu. Yixing itu sendiri adalah kesadaran sarang serangga. Dalam kesadaran mereka, kedudukan saya adalah yang tertinggi. Mari mulai berburu. Setelah mendapatkan izin dari saya, pemecah dada Yixing tidak bisa menahan diri dan berlari menuju kawanan sapi. Pada awalnya, kawanan sapi belum menganggap ini. Pemecah dada kecil itu ada di mataku. Sampai pemecah dada melompat ke punggung salah satu dari mereka. Dan mengeluarkan cairan asam dari mulutnya yang melelehkan leher sapi tua. Seluruh kawanan sapi baru menyadari bahaya. Mereka panik dan melarikan diri. Seiring dengan makhluk itu terus makan, tubuhnya mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, makhluk yang sebelumnya kurang dari 1 meter, juga melonjak menjadi tinggi 1,8 meter, dengan tubuh hitam pekat, yang tampak seperti kerangka luar dari besi sangat menyeramkan. Dan perubahan makhluk itu bukan hanya pada bentuk fisiknya. Kepala makhluk itu secara bertahap kehilangan kehalusannya yang asli. Pipa punggungnya juga menjadi pendek dan tajam seperti tangan penjepit. Dan juga terbuka menjadi jari yang hanya dimiliki manusia. Karena ia adalah satu-satunya makhluk di ruang binatang peliharaan ini. Gen jantan yang sebelumnya ada di dalam tubuh perlahan-lahan memudar. Membuat pemecah dada dalam proses makannya. Perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah. Apakah ini adalah Yixing NUU? Perubahan ini benar-benar mengejutkan saya. Saya kira saya harus terus-menerus menganalisis untuk menciptakan makhluk yang memeluk wajah. Agar bisa membangun pasukan Yixing. Ternyata, Yixing bisa secara otomatis mengubah jenis kelamin. Saya juga tidak bisa tidak merasa terharu. Namun, Ratu Yixing ini tidak langsung bertelur, malah mendekati saya. Ia perlahan-lahan membungkuk untuk menatap mata saya. Meskipun dalam kelompok Yixing, Ratu adalah otak sejatinya. Namun, karena identitas saya sebagai pencipta, membuat Ratu Yixing ini menghormati saya seolah-olah saya adalah dewa. Ia membungkuk dan berlutut di kakiku. Hanya terus-menerus menyembah. Tindakan tunduk seperti ini membuat saya merasa agak canggung. Saya dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk mengelus kepala Ratu Yixing. Permukaannya lebih halus daripada yang saya bayangkan. Seakan-akan mengelus terbesar yang dikenakan oleh gadis berkostum kulit. Aduh, kenapa terasa seperti ratu anehku cukup tampan? Namun ketika aku menikmati semua ini, perutku mulai berbunyi. Aku mengelus perutku, rasanya memang begitu. Untuk membesarkan anehku di sini. Tetapi setelah berjuang selama beberapa jam. Namun yang tidak kusangka adalah ratu aneh yang berada di kakiku. Seolah-olah merasakan sesuatu, ia menguatkan kaki belakangnya. Dalam waktu singkat, kurang dari 2 atau 3 napas, ia menyelesaikan satu lari bolak-balik di padang ini. Dan menjatuhkan seekor sapi kuning berdarah di sisiku. Hingga saat ini, aku baru menyadari. Mengapa ratu anehku, ketika baru saja makan. Tanpa perintahku, ia tetap akan berhenti sengaja setelah memburu mangsa. Menurut pemahamannya, ia hanya memburu makanan yang dibawa pulang oleh pemburu seharusnya dinikmati terlebih dahulu oleh saya, sang raja. Sungguh kesadaran sarang serangga yang sangat hierarkis. Memikirkan hal ini, saya mengelus kepala ratu alien itu. Simpan untuk dimakan sendiri saja. Setelah melihat cara ratu alien berburu, saya sama sekali tidak bisa makan makanan di sini. Setelah menenangkan ratu alien ini, saya baru keluar dari ruang binatang peliharaan dan kembali ke dunia nyata. Setengah jam kemudian, saya tiba di kantin Icon Yizhong. Saat saya bersiap untuk masuk ke kantin, sebuah suara berat terdengar dari belakang saya. Kamu adalah Fang Xiu, kan? Suaranya mengandung aroma mesiu.
Dan begitu mendengar nama Fang Xiu, banyak orang keluar dari kantin. Dan para mahasiswa baru yang siap masuk berhenti untuk membicarakannya. Kenapa nama Fang Xiu terdengar sangat akrab? Dia adalah yang memilih makhluk yang memeluk wajah. Orang itu masih mengira dia adalah seorang jenius akademis. Entah kenapa memilih binatang peliharaan yang tidak populer. Nilainya juga didapat dari belajar mati-matian. Suara perdebatan dengan cepat berpindah ke satu sisi menurut mereka. Saya ini hanya berpura-pura jadi juara belajar, berkat ujian yang saya ikuti di Aikuan 1. Namun, saya tidak menghiraukan suara keraguan ini. Siapa yang akan marah hanya karena ada satu di pinggir jalan? Perhatian saya terfokus pada teman sekelas yang memanggil nama saya. Lawan itu mengenakan setelan olahraga hitam. Tingginya mencapai 1,90 m. Lebih tinggi sedikit dari saya, terlihat sangat kuat. Hai, saya adalah siswa baru kelas 1 dengan peringkat ke-11. Nilai ujian tengah tahun 674, nama saya Chen Fan. Saya ingat nilaimu adalah 689, peringkat ke-7 di kota. Karena kita bertemu di sini, bagaimana jika kita bertanding? Setelah kalimat itu diucapkan, suasana langsung ramai. Berita itu menyebar ke banyak orang. Orang-orang yang mengerumuni semakin banyak. Dan Chen Fan di dalam hatinya sudah menahan napas. Dia selalu percaya diri dengan nilainya. Memikirkan bagaimana saya bisa masuk ke 10 besar. Ternyata saya tidak menyangka peringkat saya tepat terjebak di urutan ke-11. Kamu pasti sudah menyelesaikan pelatihan awal, kan? Dia berkata sambil mengeluarkan dari kantongnya. Mengeluarkan kartu ruang binatang peliharaan. Saya sama sekali tidak menyangka ini baru hari pertama sekolah. Saya sudah menjadi target seseorang. Namun, tantangan semacam ini tentu saja tidak ada alasan untuk saya tolak. Keuntungan terbesar dari alien adalah ia dapat menjadi parasit untuk mengasimilasi gen makhluk lain. Mengingat dia percaya diri menggunakan binatang peliharaan untuk bertarung. Itu menunjukkan bahwa binatang peliharaan yang dia latih memiliki kekuatan tempur yang tidak biasa. Dan aku juga ingin melihat ratu alien milikku sendiri. Di dunia binatang peliharaan ini, saya tanpa ragu mengeluarkan kartu ruang binatang peliharaan. Ada satu hal lagi yang ingin saya jelaskan di sini. Kemudian Chen Fan membuat wilayah terhubung menggunakan kartu sumber daya. Dan mengundangku. Segera setelah itu, suaranya menjadi dalam dan berkata, orang yang ingin saya kalahkan bukan hanya kamu, Fang Xiu. Tapi semua yang ada di Aikun Yuan adalah batu loncatan saya. 10 semuanya adalah batu loncatan saya. Dan saya dengan tenang menjawab. Mari kita mulai setelah satu kalimat selesai. Saya mengklik undangan Chen Fan di kartu ruang binatang peliharaan. Dalam sekejap, saya hanya merasakan suara besar di kepala saya. Ketika melihat ke depan lagi, saya melihat. Ruang itu mengembang lebih dari 100 kali lipat. Dari mana kamu mendapatkan ini, Ye? Melihat barang-barang ini yang bukan milik ruang binatang peliharaan saya tidak bisa tidak mengagumi bahwa Chen Fan benar-benar telah bekerja keras. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh yang menggema di seluruh ruang. Jauh lebih kasar dibandingkan dengan raungan harimau yang saya ingat. Dalam sekejap, tanah mulai bergetar ringan. Suara langkah kaki yang mendekat seperti hujan. Fang Xiu, dengarkan baik-baik. Binatang peliharaan saya bukanlah spesies biasa, melainkan spesies purba yang langka. Pada saat itu, pandangan saya tertuju pada sumber. Suara gemuruh dari makhluk besar itu. Terlihat seekor senjiong berwarna coklat kekuningan. Terus berlari dengan cepat ke arah sini. Chen Fan datang ke depan saya sambil menyilang tangan dan berkata, jadi, binatang peliharaanmu yang dilatih untuk bertarung itu apa? Namun, saya justru melihat sekeliling saya. Ruang binatang peliharaan hanya seluas beberapa puluh meter persegi. Hanya tersisa padang rumput yang terbuka. Namun, itu semua tidak penting. Yang terpenting adalah, di mana binatang peliharaanku? Dalam waktu ini, kemana ia pergi? Melihat situasi ini, Chen Fan semakin terlihat bingung. Bagaimana dengan binatang peliharaanmu? Setelah keheningan sejenak, Chen Fan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Apa mungkin kamu yang berada di 10 besar ini? Hanya seorang pemecah soal dari desa yang tidak paham tentang binatang peliharaan? Saya tidak memperhatikan Chen Fan. Setelah memperhatikan, saya baru menyadari bahwa ruang awal saya entah kapan telah digali menjadi sebuah lubang dalam. Dan di 3 sisi lubang ini terhubung dengan sebuah lubang gelap. Jadi begitu. Dalam sekejap, saya tersadar. Struktur sosial makhluk asing adalah kesadaran sarang serangga. Setelah mendapatkan cukup makanan, ratu kemudian akan bertelur melalui cara perkawinan tanpa jantan. Karena ratu makhluk asing dari kesadaran sarang serangga tidak akan bertelur di dataran, melainkan akan mencari gua dalam kegelapan. Lingkungan gelap untuk mengerami telur makhluk asing. Memikirkan ini, saya kemudian mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Tiba-tiba merasakan firasat buruk. Chen Fan, sekarang kamu masih bisa mundur. Triasaurus sebagai spesies purba yang langka. Saya tentu ingin makhluk asing mengasimilasi gen Triasaurus. Tapi Chen Fan ini bukanlah orang jahat. Jika dia menyesal, masih ada waktu. Saat itu, Chen Fan menggeram dengan suara berat.
Meskipun dia juga menyadari lubang dalam yang tidak biasa ini. Namun hatinya sama sekali tidak panik. Namun, detik berikutnya, seluruh tanah mulai bergetar dengan dahsyat. Padang rumput mulai retak dengan kecepatan yang bisa dilihat mata. Retakan yang muncul dengan cepat menjalar ke kaki Chen Fan. Awalnya, dengan tatapan memerah yang penuh amarah. Triasaurus yang penuh dengan keinginan bertarung. Seolah-olah merasakan adanya sesuatu yang mengerikan. Bola matanya penuh dengan ketakutan. Segera setelah itu, dari dalam gua yang gelap dan dalam muncul suara yang dalam dan serak, seolah-olah gas bocor. Saat Chen Fan merasa merinding sekujur tubuhnya. Suara benturan yang mengguntur menarik pikirannya kembali ke dunia nyata. Hanya terlihat satu sosok besar berwarna hitam. Dari dalam kedalaman, terangkat suara mengerikan yang terus-menerus. Chen Fan secara naluriah menengadah hanya merasakan. Ukuran makhluk ini cukup untuk menutupi langit. Dalam ketakutan, Chen Fan bahkan tidak dapat mengendalikan. Mulutnya ternganga dan kedua matanya melotot. Bahkan lebih bulat daripada mata Triasaurus. Dan saya pun terkejut. Sebelum aku meninggalkan ruang binatang peliharaan, Ratu Alien hanya 1,80 meter. Dan sekarang makhluk yang terbang keluar dari gua bawah tanah. Tingginya mencapai 4 atau 5 meter yang sangat mencolok. Dan di kepalanya tumbuh sebuah mahkota berbentuk kipas yang sangat besar. Bagian dadanya juga tumbuh pelindung tambahan. Bahkan saluran di punggungnya berubah menjadi duri yang tajam. Dan perbedaan terbesar antara Ratu Alien ini dan alien biasa terletak pada fakta bahwa dadanya memiliki sepasang anggota badan tambahan di depan. Membuat Ratu Alien ini berdiri seperti Tyrannosaurus Rex. Suara raungan Ratu Alien terus berlanjut. Sebelum Chen Fan sempat melihat jelas gerakannya. Ratu Alien yang mengesankan ini sudah berlari ke depan Shenjiong. Ekor yang tajam menikam keras ke leher lawannya. Dalam sekejap, tubuh Shenjiong bergetar terlihat jelas. Darah memercik ke segala arah. Merah di pipi Chen Fan, pakaian itu membuat orang merinding. Namun, di detik berikutnya saya memberikan perintah baru kepada Ratu Alien. Tapi sudah terlambat, Triceratops langsung tertusuk. Berhenti. Ketika ekor itu hampir menusuk Chen Fan, Ratu Alien berhenti. Di detik berikutnya, Ratu Alien berlari tanpa menoleh. Dia berlari kembali ke gua bawah tanah. Bahkan sekaligus membawa Triceratops bersamanya. Seluruh proses berjalan dengan lancar. Selama binatang peliharaan yang ditangkap cukup banyak, alien akan semakin kuat tanpa batas. Dan saat itu, Chen Fan benar-benar terkejut oleh momen yang baru saja terjadi. Siapakah saya? Di mana saya? Benda hitam itu apa? Fang, apakah itu binatang peliharaanmu? Kenapa rasanya sama sekali tidak seperti spesies yang pernah ada di planet biru? Setelah mengalami guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Chen Fan sepenuhnya kehilangan semangat juang dan tiba-tiba jatuh duduk di tanah. Otak terasa kosong dan tidak bisa berpikir cepat. Dan saat Chen Fan kehilangan semangat bertarungnya, ruang binatang peliharaannya mulai hancur. Dalam waktu 2 tarikan napas, saya dan Chen Fan kembali ke dunia nyata. Di dekat kantin, banyak mahasiswa baru masih berkumpul. Meskipun mereka tidak percaya pada makhluk yang memeluk wajah saya, mereka juga tidak bisa menyaksikan proses pertarungannya. Namun, keramaian seperti ini tidak akan pergi dengan mudah. Namun, yang tidak terpikirkan oleh semua orang adalah, ketika saya dan Chen Fan kembali ke dunia nyata, kondisinya sangat berbeda dengan saya. Saya masih terlihat tenang dan santai. Sedangkan Chen Fan terkulai di tanah dengan wajah pucat. Pakaian dan wajahnya bahkan tercampur darah merah segar. Halo, hei, ada apa? Chen Fan kalah telak. Bukankah binatang peliharaan Fang Xiu adalah makhluk yang memeluk wajah? Bagaimana dia bisa mengalahkan itu? Apakah binatang peliharaan Chen Fan terlalu kuat? Tiba-tiba seseorang di kerumunan terkejut dan berseru. Apakah ini spesies purba Shenjiong? Yang lain juga mengalihkan pandangan mereka ke Chen Fan. Kartu ruang binatang peliharaan yang jatuh ke tanah menjadi sorotan. Semua orang melihat gambar Shenjiong di kartu ruang binatang peliharaan. Seketika mereka terkejut. Dan pengamat baru ini benar-benar heboh. Tidak ada yang menduga bahwa Chen Fan di hari pertama sekolah. Spesies kuno langka dibudidayakan. Tapi hasilnya, dalam pertarungan saya, bahkan tidak sampai 2 menit digunakan. Makhluk yang memeluk wajah ini sebenarnya apa sih? Kenapa saya tidak bisa menemukan informasi tentang Hugging Bug di ponsel saya? Apakah itu berarti Hugging Bug juga spesies purba? Namun, saya tidak merasa percaya diri karena tatapan orang-orang. Karena saya mengerti ini hanyalah permulaan. Karena saya mengerti ini baru saja dimulai. Ratu Alien masih bisa terus berevolusi menjadi Ratu Alien yang lebih tinggi. Bahkan ketika kelompok Ixing berkembang menjadi cukup besar, akan muncul makhluk ekstrim seperti Ratu Ibu. Dan saat ini, banyak mahasiswa baru berkumpul di pintu masuk kantin. Banyak orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video. Segera mengunggahnya ke platform Douyin dengan lambat, yang segera menyebabkan geger di sekolah menengah pertama Hecheng. Dan wali kelas Zhang Yu juga meletakkan pekerjaannya, dan melangkah cepat menuju pintu kantin. Ketika Zhang Yu tiba di dekat kantin, dengan cepat,
Ada siswa di kerumunan yang mengenalinya. Mahasiswa baru lainnya juga mundur seperti ombak, memberi jalan bagi Zhang Yu. Ini sebenarnya situasi apa? Apakah Bolinch Fangxiu menang? Siswa yang berlutut itu bukan Chen Fan? Saya ingat binatang peliharaan Chen Fan adalah Senjiong spesies purba. Bolinch benar-benar mengalahkan Senjiong. Ini lelucon apa? Saat itu Zhang Yu dengan cepat tenang. Fangxiu, kamu ke sini. Tanpa menunggu jawabanku, dia menangkap pergelangan tanganku. Guru Zhang, saya belum makan. Kamu ikut saya ke kantor sebentar. Dengan wajah pasrah, aku hanya bisa mengikuti dia ke kantor. Sebenarnya apa yang terjadi pada Fangxiu? Baru saja duduk di kantor, Zhang Yu langsung menunjukkan ekspresi yang serius. Aku pertama-tama sengaja menghela napas. Aku juga ingin tahu apa yang terjadi. Aku telah membesarkan binatang peliharaanku sepanjang sore di asrama. Binatang peliharaanku sudah lapar, perutnya berbunyi. Aku sebenarnya ingin pergi ke kantin untuk makan enak sebagai hadiah untuk diriku yang capek. Akhirnya, tidak tahu dari mana tiba-tiba muncul seorang Chen Fan. Dia bersikeras ingin menantangku. Apa aku harus takut padanya? Aku harus menangani orang seperti ini, ya kan? Zhang Yu tertegun, meskipun apa yang kamu katakan cukup masuk akal. Tapi kamu tidak tahu bahwa dengan mundur sedikit, dunia akan lebih luas? Sudahlah, tidak usah membahas ini, biarkan saya melihat binatang peliharaanmu. Zhang Yu mengalihkan pembicaraan, sebenarnya dia tidak bermaksud untuk menuntut saya. Alasan dia membawa saya ke sini. Hanya ingin tahu binatang peliharaan apa yang sebenarnya saya latih. Yang bisa membuat Chen Fan ketakutan seperti itu. Tiba-tiba, saat saya bersiap untuk merespons, suara keras datang dari belakang. Ketika saya menoleh, saya melihat seorang pria berbadan kekar dengan wajah kotak. Dia masuk dengan marah. Di belakangnya ada seorang pria yang mengenakan pakaian olahraga dan pria berkacamata dengan bingkai emas. Alis Zhang Yu terangkat, dia langsung waspada. Ternyata yang datang adalah wali kelas 6, Li Guosheng. Juga guru Chen Fan. Yang satunya adalah guru olahraga baru, Zhang Panpan. Zhang Yu, muridmu telah membunuh binatang peliharaan Chen Fan. Di hadapan umum, mempermalukan saya. Muridmu terlalu keterlaluan, bukan? Tangan Li Guosheng menampar meja dengan keras. Sekilas aku melihat Fangxiu dari sudut mataku. Kamu adalah Fangxiu yang pembicaraannya penuh dengan suasana tegang. Aku ingin membantah, tetapi Zhang Yu menarikku ke samping. Menghadapi Li Guosheng yang berotot dan marah. Zhang Yu sama sekali tidak kalah karismanya. Siswa baru kelas 1 sudah semestinya penuh semangat. Ada masalah jika mereka melepaskan emosi sedikit? Oh, apakah guru Zhang Panpan juga datang untuk menegur? Kelas 2 dan 6 adalah tanggung jawabmu. Fangxiu juga adalah muridmu. Mengapa ada perlakuan yang berbeda? Aku mengamati semua ini dengan tenang dan berpikir dalam hati. Ternyata Zhang Yu adalah guru yang bisa diandalkan. Tidak kusangka. Dia cukup baik dalam melindungi murid-muridnya. Dan begitu dia membuka mulut, dia langsung menarik perhatian. Guru olahraga mengangkatnya. Bukan, kamu salah paham. Guru Zhang, saya hanya datang untuk melihat keramaian. Keluarga Chen Fan pernah meminta saya menjadi gurunya. Saya cukup mengenal kekuatan siswa Chen Fan. Itulah sebabnya saya penasaran binatang peliharaan apa yang dibesarkan oleh Fangxiu. Hanya itu. Halo, teman sekelas Fangxiu, saya Zhang Panpan. Saya adalah guru olahraga di semester pertama tahun pertama kamu. Apakah kamu bersedia menunjukkan binatang peliharaanmu kepada saya? Zhang Yu langsung mengerutkan dahi. Dia tidak menyangka Zhang Panpan akan mengajukan permintaan seperti ini. Hatinya merasa terombang-ambing. Saya melihat kebingungan Zhang Yu. Jadi saya dengan cepat menyetujuinya. Tunggu sebentar, tiba-tiba wajah Li Guosheng berubah gelap. Dia membawa Zhang Panpan untuk membantunya dengan Chen Fan. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi menonton binatang peliharaan Fangxiu? Namun, Zhang Panpan hanya diam dan memberikan. Li Guosheng memberi isyarat dengan mata. Untuk menyuruhnya agar tidak terburu-buru. Jika binatang peliharaan Fangxiu menggunakan metode yang rendah untuk menang. Sebagai guru olahraga, dia memiliki kata-katanya sendiri. Li Guosheng melihat pernyataan Zhang Panpan seperti itu. Dia hanya bisa mengangguk. Namun, siapapun tidak tahu bahwa saya tidak langsung mengeluarkan kartu ruang binatang peliharaan untuk mengundang mereka masuk. Binatang peliharaan saya tidak bisa dilihat sendiri. Sambil berbicara, saya langsung mengangkat satu jari. Bagaimana dengan 1000? Seketika semua orang di tempat itu terpana. Wow, kamu benar-benar tidak tahu malu ya. Kenapa bahkan untuk melihat binatang peliharaan saja harus bayar? Melihat ketiga guru melotot. Saya juga buru-buru menghela napas. Saya berasal dari latar belakang biasa, tidak seperti Chen Fan yang kaya. Dan juga memperluas ruang binatang peliharaan untuk membeli berbagai makanan binatang peliharaan. Semuanya adalah pengeluaran yang tidak sedikit. Saya bukan mengeluh miskin, saya benar-benar miskin. Apa yang kamu katakan sepertinya ada benarnya? Zhang Yu agak kehabisan kata-kata. Namun, dia juga memahami alasan di balik ini. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya.
menambahkan saya sebagai teman baru, lalu mentransfer 1.000 yuan. Zhang Panpan melihat situasi itu juga tidak banyak bicara. Apakah kelas kalian terlalu berlebihan? Kalian telah melukai siswaku. Saya masih harus membayar untuk melihat binatang peliharaan siswa Anda. Bukankah ini jelas merugikan orang jujur? Jadi, Guru Li bisa menunggu sebentar di sini. Saya juga tidak memaksa Anda untuk melihatnya. Saya berkata tanpa berpikir panjang. Seketika, pembuluh darah di dahi Li Guosheng muncul, tanpa sedikit putus asa di wajahnya. Dia tidak ingin menunggu bodoh-bodoh di luar. Jadi dia hanya bisa membayar dengan kesal. Oh, terima kasih guru atas 1.000 yuan yang diberikan. Setelah menerima uang, saya juga tidak berlama-lama. Saya langsung mengeluarkan kartu ruang binatang peliharaan. Mengundang ketiga guru untuk bergabung. Cahaya samar melintas. Saya sekali lagi masuk ke ruang binatang peliharaan. Gambar berganti. Namun, setelah saya masuk ke ruang binatang peliharaan, saya tidak memilih untuk mengeluarkan binatang peliharaan saya. Di manakah binatang peliharaanmu? Zhang Yu mengamati sekeliling. Ikuti saya melambai. Mengisyaratkan ketiga guru untuk mengikutinya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gua bawah tanah. Di dalamnya tidak hanya gelap gulita, tetapi juga mengungkapkan sedikit suasana dingin. Semua orang tanpa ragu melompat ke dalam lubang. Saat saya bersiap untuk membuat obor di gua bawah tanah ini, suara jari Zhang Panpan yang nyaring menarik perhatian saya. Tiba-tiba muncul 3 ekor belut listrik yang seluruhnya berwarna perak dan mengelilinginya. Detik berikutnya, belut-belut listrik ini memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, menerangi gua yang gelap seperti siang hari. Yang lebih mengejutkan saya adalah, belut listrik yang biasanya hidup di air, ternyata dapat mengabaikan hukum gravitasi, mengambang di sekitar Zhang Panpan. Jika bisa membuat bowling saya parasit pada belut listrik bercahaya ini, Yixing yang bisa memancarkan cahaya dan menghasilkan listrik, hanya memikirkannya sudah terasa menyenangkan. Guru Zhang, apakah binatang peliharaanmu bisa memberikanku satu? Saya berkata dengan sangat sopan. Menurut pengetahuan saya, pelatih binatang peliharaan yang kuat bisa memiliki beberapa ruang binatang peliharaan. Memiliki binatang peliharaan yang tak terhitung jumlahnya. Listrik ini mungkin milik Zhang Panpan. Salah satu binatang peliharaan yang paling tidak mencolok di tanganku. Meskipun aku ingin memberikannya padamu. Binatang peliharaan dengan level seperti ini juga bukan yang bisa kamu kendalikan sekarang. Jika pelatih binatang peliharaan tidak cukup kuat, justru akan mengalami dampak negatif. Meskipun kamu telah mengalahkan Chen Fan kali ini, tapi jalanmu untuk menjadi pelatih binatang peliharaan masih panjang. Sekarang ingin mengincar listrik sepertiku, hanya akan berbalik menjadi bumerang. Aku segera menggelengkan kepala. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Jika aku tidak cukup kuat, maka aku hanya perlu menjadi lebih kuat. Dan di sepanjang perjalanan ini, aku terus bertanya kepada Zhang Panpan tentang binatang peliharaan. Meskipun aku tahu Zhang Panpan ingin membela Chen Fan, tapi Zhang Yu, wali kelas ini juga ada. Aku juga tidak khawatir Zhang Panpan akan menipuku. Dan seiring dengan kelompok ini terus masuk ke dalam gua, Zhang Panpan perlahan merasakan ada yang tidak beres. Guru Li, kalian tidak merasa bahwa gua ini agak berlebihan? Zhang Panpan mengernyitkan dahi. Binatang peliharaan apa yang sebenarnya dibesarkan Fang Xiu ini? Memerlukan ruang sebesar ini? Dan sejak tadi, dari kedalaman gua terus terdengar suara aneh yang aneh. Ini tidak mungkin monster, kan? Wajah Zhang Yu juga berubah aneh. Mendengar Zhang Panpan berkata begitu, sungguh agak aneh. Saya ingat binatang peliharaan Fang Xiu adalah makhluk yang memeluk wajah, kan? Bukankah itu serangga? Mengapa itu membutuhkan ruang sebesar ini? Entah sudah berapa lama. Fan baru saja masuk ke sarang utama gua. Listrik ikan Zhang Panpan terbang cepat ke udara, mengembangkan cahaya sebisa mungkin untuk meningkatkan visibilitas. Namun, hanya dengan sekali lihat, kedua mata Zhang Yu menjadi membelalak seperti mata sapi. Di samping, Li Guosheng bahkan tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Tidak hanya kedua wali kelas ini. Bahkan Zhang Panpan secara naluri mengusap kelopak matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mempertanyakan apakah dia salah lihat. Fang Xiu, kamu menyebut makhluk ini sebagai makhluk yang memeluk wajah. Zhang Ye tiba-tiba menoleh. Suaranya menggema seperti binatang buas. Terlihat Ratu Yixing saya meringkuk dengan kedua kakinya. Tubuhnya yang besar setinggi 2 lantai. Jika bukan karena suara rintihan yang keluar dari Yixing, datang dari mulut Ratu, Zhang Ye bahkan tidak akan menyadari bahwa makhluk besar ini adalah binatang peliharaan. Yang membuat Zhang Ye semakin terkejut adalah, kerangka Ratu Yixing ini langsung terpapar. Sebaliknya melindungi ototnya sendiri. Dan Li Guosheng juga tidak percaya menelan air liur. Guru Zhang, bukankah yang tadi kamu sebut adalah makhluk yang memeluk wajah? Tapi mengapa makhluk besar ini disebut sebagai makhluk yang memeluk wajah? Sebenarnya siapa yang dipeluk wajahnya? Zhang Yu mengernyitkan dahi. Mengambil napas dalam-dalam dengan cepat untuk menjaga ketenangan. Kamu bertanya padaku? Aku bertanya pada siapa? Namun,
Verifikasi. Meskipun diperhatikan dengan tajam oleh Ratu Yixing, dapat merasakan tekanan yang kuat. Tapi Zhang Yu bisa merasakan bahwa Ratu Yixing ini tidak memiliki permusuhan terhadap mereka. Jelas sekali bahwa Fang Xiu telah mengambil Ratu Alien yang menakutkan ini, mengajarkan dengan baik kepada Ratu Yixing yang menakutkan ini. Pandangan Zhang Yu beralih ke sisi lain. Terlihat sejumlah telur lengket, tersusun rapat satu sama lain. Sedangkan binatang peliharaan Chen Fan, Xinjiang, dibuang di sudut sarang. Terinfeksi oleh seekor bolinch berwarna kuning muda di wajahnya. Meskipun bolinch itu memiliki tubuh sepanjang 1 meter. Namun jika dibandingkan dengan Ratu Yixing, nyaris tidak tampak seperti spesies yang sama. Zhang Yu melihat ke arah bolinch tersebut. Sekali lagi melihat wanita utama yang aneh. Sudut bibirnya menarik napas dingin. Fang Xiu, jangan bilang padaku bahwa benda ini berevolusi dari makhluk yang memeluk wajah. Melihat Zhang Yu dengan ekspresi seolah-olah belum pernah melihat dunia. Dalam hati saya juga muncul perasaan puas. Juga tidak bisa dibilang sebagai evolusi. Sebenarnya itu hanya bentuk dewasa dari makhluk yang memeluk wajah. Dalam sekejap, ketiga orang itu secara bersamaan membelalak. Lihat lagi ke tanah yang dipenuhi telur serangga. Perkiraan kasar ada lebih dari 20. Jika mengikuti kata-kataku, bukankah artinya bahwa telur-telur ini dapat berubah menjadi makhluk besar seperti ratu yang aneh? Tidak begitu. Hanya betina makhluk yang memeluk wajah yang bisa tumbuh sebesar ini. Saya hanya memberinya nama ratu yang aneh. Sedangkan jantan makhluk yang memeluk wajah jauh lebih kecil. Mendengarkan penjelasanku, Zhang Yu baru saja tersadar. Meskipun makhluk yang memeluk wajah ini berukuran sangat besar, namun struktur sosialnya adalah kesadaran sarang serangga. Seperti semut dan ratu semut. Meskipun tumbuh dewasa, tidak mungkin sebesar ratu semut. Saya berkata sambil merendahkan. Zhang Yu sekali lagi terdiam di tempat. Berdasarkan perhitungan perbedaan antara ratu semut dan semut biasa, eksplorator dewasa jantan hanya sekitar lebih dari 1 meter. Namun, Fang Xiu malah berkata, eksplorator biasa juga bisa tumbuh lebih dari 3 meter. Dan melihat keadaan sarang ini, sepertinya reproduksi ratu eksplorator masih bersifat uniseks. Bukankah itu? Asalkan memberikan ratu eksplorator ini ruang dan sumber daya yang cukup, ia bisa terus memperluas kelompok. Ini terlalu tidak menakutkan, bukan? Fang Xiu, bagaimana kamu bisa menciptakan binatang peliharaan semacam ini? Apakah mungkin ini adalah binatang peliharaan dari zaman kuno? Tidak benar. Sang Panpan mengamati dengan seksama. Menyanggah ucapan Zhang Yu. Ini bukan spesies purba. Binatang peliharaan Fang Xiu adalah jenis makhluk ilusi. Di sebelah, Li Guosheng mendengar kata-kata tersebut. Seketika terdiam di tempat, jenis binatang ilusi. Bahkan Zhang Yu terkejut dengan pernyataan Zhang Panpan ini. Binatang peliharaan jenis biasa dan binatang peliharaan spesies purba. Keduanya didasarkan pada sistem kehidupan bumi biru. Dan binatang peliharaan yang dihasilkan. Namun, jenis binatang ilusi sepenuhnya di atas batasan ini. Menurut pengetahuan Zhang Yu, di antara jutaan pelatih binatang peliharaan, biasanya hanya akan ada satu pelatih binatang peliharaan yang secara bawaan memiliki jenis binatang ilusi. Kalimat Zhang Panpan ini sama saja dengan mengatakan, Fang Xiu adalah salah satu pelatih binatang peliharaan jenius dari jutaan. Tunggu sebentar. Zhang Panpan, dengan dasar apa kamu menganggap binatang peliharaan Fang Xiu adalah jenis binatang ilusi? Li Guosheng seketika sulit untuk menerima. Jika binatang peliharaan Fang Xiu adalah jenis biasa, dia selalu punya cara untuk membela Chen Fan. Namun, sekali binatang peliharaan Fang Xiu diberi label sebagai jenis binatang ilusi, maka sifatnya akan sepenuhnya berbeda. Pak Zhang, di mana Anda? Namun, ketika dia menoleh, Li Guosheng baru menyadari. Awalnya Zhang Panpan berdiri di samping dirinya. Tidak tahu sudah kemana. Aku di sini. Fang Xiu dan yang lainnya melihat ke arah tersebut. Mereka baru sadar bahwa Zhang Panpan sedang memeriksa telur Ratu Yixing. Di tangannya juga memegang kartu yang unik. Dari kartu itu memancarkan cahaya samar yang menyelimuti seluruh telur serangga. Saat itu Zhang Panpan juga berdiri. Sejak tadi, dia merasa bahwa struktur Ratu Yixing sangat unik. Lalu dia melakukan pemindaian internal pada telur serangga. Hasilnya membuatnya sangat terkejut. Struktur kehidupan Yixing ini bukanlah berbasis elemen karbon. Zhang Ye juga terkejut. Dia segera mengeluarkan kartunya untuk memindai telur serangga di tanah. Semua makhluk yang diketahui di bumi biru, baik makhluk purba maupun modern, dihasilkan dari bahan organik yang berbasis elemen karbon. Hanya binatang peliharaan yang dilatih untuk bertarung dari spesies ilusi, yang bisa melampaui batas ini, dengan dasar bahan organik dari elemen lain. Benar sekali. Makhluk ini adalah kehidupan berbasis silikon. Zhang Panpan berkata dengan tegas. Sekarang ini, Li Guosheng benar-benar terkejut. Tidak menyangka, makhluk ini ternyata adalah kehidupan berbasis silikon. Sekarang tidak bisa membela Chen Fan. Saat ini, saya baru menyadari dalam hati. Seandainya bukan karena pengingat Zhang Panpan,
hampir melupakan. Makhluk ini adalah kehidupan berbasis silikon dalam pengaturan. Guru Li. Meskipun ratu makhluk saya membunuh binatang peliharaan Chen Fan, tapi dia yang memulai provokasi. Jadi saya berharap Anda bisa membuatnya tidak mengulang kesalahan di masa depan. Jika Li Guosheng ingin terus membela Chen Fan, dia bisa melakukannya dengan cara yang benar. Membiarkan makhluk tersebut menginfeksi binatang peliharaannya. Begitu dia selesai berbicara, Li Guosheng dengan cepat berjalan ke depan saya. Lalu dia menggenggam tangan saya. Fang Xiu, apakah kamu ingin bergabung dengan kelas kami? Saya bisa membuatmu menjadi ketua kelas. Bahkan saya akan membayar biaya makanmu selama 3 tahun di SMA. Bukan, teman? Mengapa kamu berubah pikiran dengan lebih cepat daripada membalik halaman buku? Ini tidak benar, kan? Saya masih suka sikapmu yang baru saja angkuh itu. Dalam sekejap, Zhang Yu melangkah cepat dan mendorong Li Guosheng. Apa maksudmu? Bukan laudeng? Jadi kamu menggali orang di depan saya, ya? Dan ketua kelas yang sepele ini ingin membeli hati orang-orang. Apa ini lelucon? Fang Xiu, kamu bisa tenang berada di kelas 2 selama 3 tahun di SMA. Jika ada yang kamu butuhkan, silakan beritahu saya. Bagaimana kalau saya cari 3 teman perempuan untuk menemani belajar? Saya juga bisa membantumu menghangatkan tempat tidur. Bagaimana? Bukan? Lao Zhang, saya baru saja berhenti dari kebiasaan itu. Jangan buat masalah. Tapi di sisi lain, itu juga bisa dilakukan. Bukan? Lao Zhang, apa dasar kamu mengatakan Fang Xiu adalah orang kelas 2 milikmu? Ini baru hari pertama sekolah, belum ada kelas resmi. Jadi kamu butuh teman wanita untuk belajar, ya? Selama kamu datang ke kelas kami, saya bisa membiarkan putri saya, Liu Ruyan, menemanimu semalam. Ini bukan lelucon, saya orang yang serius. Setelah itu, Li Guosheng mengeluarkan ruang binatang peliharaan. Kartu ini keluar dari ruang binatang peliharaan saya. Pasti Lauli pergi mencari lawang. Fang Xiu, kamu tenang saja untuk merawat makhluk yang memeluk wajahmu. Di sekolah ini, saya melindungimu. Sambil bicara, ia juga mengeluarkan kartu. Baiklah, Guru Sang. Situasi yang tiba-tiba ini membuatku terkejut. Kenapa memanggil saya Guru Sang? Apakah saya terlihat begitu tua? Baiklah, Kak Zhang. Apa? Kau memanggil saya apa? Kalau begitu saya panggil kamu Kak Yu. Bagus juga, adik kecil. Zhang Yu mengangguk dengan puas. Kemudian dia langsung menghilang dari depan saya. Ngomong-ngomong, siapa si tua itu? Melihat ruang binatang peliharaanku, hanya Zhang Panpan yang tersisa. Baru sekarang saya teringat untuk bertanya. Mungkin itu Wang Kai? Dia adalah ketua angkatan kalian di kelas 1. Siswa manapun yang ingin mengajukan permohonan untuk pindah kelas harus mendapat persetujuannya. Mereka pasti sangat terburu-buru untuk offline. Dia pasti pergi mencari lawang untuk berdebat denganmu. Lalu, apakah kamu tidak pergi? Melihat diriku yang begitu dicari, aku juga mulai tertarik. Pelajaran olahraga kelas 2 dan kelas 6 semuanya menjadi tanggung jawabku. Kamu pergi ke sana, itu tidak masalah bagiku. Kedepannya, panggil saja aku Panpan Ge. Baiklah, binatang peliharaanmu akan menetas lagi. Begitu kata-katanya selesai, Sang Panpan juga keluar dari ruang binatang peliharaan. Aku menoleh dan melihat sekilas Senjiong yang terinfeksi. Tidak tahu bagaimana bentuk Ixing setelah mengasimilasi gen Senjiong. Akan seperti apa? Untungnya, proses ini tidak berlangsung terlalu lama. Sekitar 2,5 menit berlalu. Segera setelah itu, perut Senjiong mulai membengkak terus-menerus. 2 tulang tanduk hitam mencuat dari dalam. Mataku sedikit terfokus, hanya melihat perut Senjiong mulai meleleh. Apakah ini darah asam yang khas dari Ixing? Segera setelah itu, seluruh tubuh Ixing keluar dari tubuh Senjiong. Langkahnya agak tergagap, jelas tidak terbiasa dengan tubuh barunya. Kenapa rasanya lebih hancur dibandingkan Ratu Alien? Saat X muncul, ia bahkan lebih besar. Hanya terlihat bahwa ujung ekor alien baru ini masih terhubung dengan tulang berbentuk palu. Tampak seperti palu bintang tanpa duri. Namun tetap mempertahankan tengkorak panjang yang khas dari alien. Entah mengapa, bentuk ini terlihat agak familiar. Kemudian saya menggunakan kartu sumber daya untuk menciptakan beberapa makanan. Saya melemparkan makanan itu di depan alien baru agar ia bisa makan. Namun setelah melihat makanan, ia tidak langsung menyantapnya sendiri. Melainkan ia hanya menatap saya dengan bingung. Seolah-olah sedang menunggu saya untuk membagikan makanan. Tidak buruk. Saya mengangguk puas. Jika begitu, saya akan menamakanmu sebagai 3 segi yang aneh. Untuk ujian penempatan kali ini, saya percayakan padamu. Saya mengangkat tangan dan dengan lembut mengelus kepalanya. Dan makhluk berbentuk 3 segi ini juga segera bereaksi. Sebaliknya, ia menggunakan bagian kepala yang lebih halus. Ayo jangan mengganggu tanganku. Dia terlihat seperti kucing kecil yang manja. Mengenai mengapa ujian penempatan harus diserahkan kepada 3 sudut Ixing. Hanya karena kekuatan Ratu Ixing terlalu menakutkan. Begitu dilepaskan, itu pasti akan mengejutkan seluruh sekolah menengah pertama Hecheng. Hanya ujian penempatan,
Tidak perlu penampilan yang begitu baik. Sementara itu di sisi lainnya, di kantor kepala tahun pertama Wang Kai, Li Guosheng dan Zhang Yu berusaha membuka pintu terlebih dahulu. Tapi saat itu, Wang Kai melihat kedua orang itu dengan ekspresi serius. Kalian datang pada waktu yang tepat. Jadi saya tidak perlu mencarikan kalian. Ada apa dengan siswa di kelas kalian? Ini baru hari pertama sekolah. Sudah terjadi insiden perkelahian siswa baru. Dan itu juga sudah menyebar di internet. Untungnya tidak ada yang terluka. Jika tidak saya sebagai kepala tahun ini, mungkin saya juga akan terlibat. Dan ada Fang Xiu, anak ini memiliki potensi besar di masa depan. Kalian harus mendidiknya dengan baik. Dan saya dengan hati-hati memberikan Yixing kepada 3 sudut. Setelah mempersiapkan banyak makanan, saya akhirnya merasa tenang untuk keluar dari ruang binatang peliharaan. Dan selama waktu berikutnya, saya selain pergi ke kelas umum, sisa waktunya saya habiskan di dalam ruang binatang peliharaan. Dan alien Triceratops saya juga tumbuh dewasa dengan sangat cepat. Namun, meskipun alien Triceratops berasimilasi gen Triceratops milik Chen Fan, namun sebagai alien laki-laki, secara alami, tidak bisa dibandingkan dengan ratu alien. Meskipun telah mencapai usia dewasa, tubuhnya hanya sekitar 3 meter. Kebalikannya adalah alien Triceratops. Kepala dan ekornya lebih agresif. Itu juga ada di pasukan alien yang aku kembangkan. Keberadaan yang kekuatannya hanya kalah dari ratu alien. Hanya butuh 6 atau 7 hari. Lebih dari 30 alien lahir di ruang kendali binatang milikku. Sehingga seluruh gua bawah tanah terasa agak sempit. Namun, saat menentukan ukuran ruang binatang peliharaan, saya baru menyadari bahwa meskipun sumber daya yang dialokasikan sekolah dapat memperluas ukuran ruang binatang peliharaan, itu sangat terbatas. Menghabiskan semua poin sumber daya di kartu ruang binatang peliharaan hanya memperbesar gua menjadi 5 kali ukuran. Namun, sesuai dengan kecepatan produksi ratu yang tidak biasa, dalam waktu sebulan, seluruh gua bawah tanah akan dipenuhi kembali. Namun, bantuan sumber daya yang diberikan sekolah hanya sekali. Melihat ratu yang tidak biasa di depanku, aku tidak bisa tidak merasa ragu di dalam hati. Tidak mungkin aku mengundang semua guru dan siswa di sekolah untuk datang mengunjungi makhluk yang tidak biasa ini. Sekolah menengah HCT memiliki 1 tahun dengan 15 kelas. Setiap kelas berisi sekitar 50 orang. Bahkan jika aku bisa mengundang setiap orang untuk datang, biaya kunjungan hanya puluhan ribu saja. Namun, pemikiran ini tidak berbeda dengan setiap orang di dunia memberiku 1 yuan. Itu sama saja dengan menjadi miliarder 10 miliar. Tampaknya aku perlu mencari cara untuk menghasilkan uang. Dalam beberapa hari ini, selain membesarkan makhluk yang tidak biasa, hal yang paling sering saya ulangi adalah terus-menerus mengisi uang ke kartu sumber daya. Pertama, dari Zhang Yu, Li Guosheng, dan Zhang Panpan. Biaya kunjungan yang dihasilkan dari mereka. Akhirnya, saya harus menelepon rumah untuk meminta bantuan. Sekarang saya merasakan secara langsung. Selama 3 tahun SMA, entah berapa banyak yang akan dimakan oleh makhluk asing. Mereka adalah makhluk penyedot emas yang sebenarnya. Jika tidak ada cukup makanan untuk mendukung, telur makhluk asing akan masuk ke dalam hibernasi. Hanya duduk di sini dan berpikir tidak akan menyelesaikan masalah. Mari tanyakan kepada Zhang Yu. Namun saat saya bersiap untuk kembali ke dunia nyata, tiba-tiba terdengar suara dari kartu ruang binatang peliharaan. Mohon semua siswa baru di sekolah menengah kota keren kumpul di lapangan sekolah, mengikuti ujian penempatan untuk siswa baru. Hampir saja saya melupakan hal ini. Saya segera keluar dari ruang binatang peliharaan. Setelah sedikit membereskan, saya buru-buru menuju lapangan. Saat saya tiba, sudah penuh dengan orang. Tidak hanya ada siswa baru kelas 1. Banyak juga siswa kelas 2 dan 3 yang datang untuk melihat. Saya sambil melihat ke sekeliling, mencari area aktivitas kelas saya. Tidak lama kemudian, saya tiba di area aktivitas kelas 2. Fang Xiu, akhirnya kamu datang. Zhang Yu segera memperhatikan saya. Dia menyambut saya dengan 3 langkah menjadi 2 langkah. Tidak tahu. Bahkan mengira Zhang Yu telah melihat pemimpin. Bahkan wali kelas 3 sebelah, Jiang Chao, juga melirik ke arah saya. Kisah persaingan Zhang Yu dan Li Guosheng untuk merebut siswa sudah menyebar di kalangan para guru mereka. Semua orang sangat penasaran. Seperti apa sih Fang Xiu itu? Bagaimana perkembangan binatang peliharaanmu? Ketika Zhang Yu menyapa saya, dia juga sengaja meninggikan suara. Nada suaranya juga penuh dengan kebanggaan. Itu adalah Fang Xiu, kan? Tampaknya memang berbeda dari yang lain. Jiang Chao dan 2 wali kelas menatap saya serentak. Menyebalkan. Mengapa Fang Xiu harus ditempatkan di kelas 2? Fan Longhe merasa lebih tidak senang dalam hati. Terutama suara Zhang Yu yang sengaja dikuatkan. Jelas sekali itu hanya untuk pamer. Bukan hanya mereka para guru. Siswa baru dari 3 kelas juga tidak bisa menahan diri untuk melihat Fang Xiu. Wah, cowok ini sangat tampan dan keren. Beberapa gadis langsung terpesona melihatnya. Teman sekelasku
Banyak yang ingin mendekat kepada saya. Beberapa gadis sering tinggal di kelas kami. Ingin menambah teman atau semacamnya. Namun, saya tidak tertarik pada apapun selain binatang peliharaan. Tidak tertarik pada apapun. Setiap kali ada gadis yang mendekat dengan inisiatif, saya selalu mengatakan, kakak adalah Sigmat. Tidak akan terjebak dalam perangkap wanita. Setelah beberapa kali, teman sekelas, semuanya menjauh dari saya dengan hormat. Dan setiap kali saya melihat Zhang Yu, saya sengaja menghela napas. Menunjukkan seolah-olah saya menghadapi masalah. Bukankah Fang Xiu itu seorang jenius? Apakah dia juga akan menghadapi masalah? Siapa yang bilang dia jenius? Hanya hari pertama sekolah. Baru saja mengalahkan Chen Fan. Mungkin saja itu hanya keberuntungan. Keterampilan Fang Xiu dalam belajar tidak berarti dia baik dalam mengendalikan binatang peliharaan. Sebentar. Teman sekelas yang mendengar Fang Xiu berbicara tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Zhang Yu mendengar hal itu. Lalu dengan tegas melirik teman-teman yang banyak bicara itu. Kemudian menarik saya kembali ke area aktivitas kelasnya. Saat itu ekspresi Zhang Yu juga berubah serius. Fang Xiu, adik, ada masalah sulit apa? Katakan saja pada Kak Yu, jangan malu. Bagi Zhang Yu, ini jelas merupakan kesempatan. Lagi pula, Kepala Tahun Uang KAI belum memutuskan nasib Fang Xiu. Namun, ketika Zhang Yu berpikir seperti itu, wali kelas 6, Li Guosheng, berlari kecil mendekat. Sudah lama tidak bertemu, Fang Xiu. Suka membunuh. Kamu tidak berada di area aktivitas kelasmu. Menjelaskan sesuatu kepada siswa di kelasmu. Kenapa kamu datang ke sini? Apa kamu tidak takut para siswa baru beraksi buruk? Ini sudah berlebihan. Hanya ujian penempatan biasa. Hanya untuk menguji potensi binatang peliharaan siswa baru. Apa yang perlu dikhawatirkan? Sebenarnya Fang Xiu. Apakah kamu ingin pindah ke kelas 6 kami? Sambil Li Guosheng berbicara. Dia juga tidak lupa mengamati reaksiku. Aku melirik reaksi Zhang Yu. Lalu mengeluh kepada Li Guosheng. Binatang peliharaanku terlalu banyak makan. Rasanya saya hampir tidak mampu membiayainya lagi. Melihat itu, Li Guosheng tersenyum dan mengangguk. Memang, Yixingmu membutuhkan banyak pakan. Begitu memikirkan ukuran Ratu Yixing yang luar biasa. Dia juga merasa itu sangat wajar. Tapi saya baru 1 minggu ini sudah mengisi ulang kartu sumber daya 3 kali. Hari ini aku lagi-lagi diberitahu bahwa saldo taku tidak cukup. Itu membuatku agak kesulitan untuk mengisi ulang. Dalam sekejap, senyum di wajah Li Guosheng mendadak menghilang. Apakah kamu sudah mengisi ulang? Mengisi ulang 3 kali, masing-masing 2.000. Li Guosheng menarik napas dalam-dalam. Wah, luar biasa. Yixing ini memiliki perut apa? Sih? Jangan-jangan itu adalah monster pemakan banyak. Ya, tunggu sebentar. Sekarang kamu punya berapa banyak Yixing? Zhang Yu juga segera menyadari inti masalahnya. Hanya dengan ukuran Ratu Yixing itu, tidak mungkin menghabiskan semua makanan dari kartu sumber daya. Setidaknya tidak mungkin dalam 1 minggu. Kecuali jika telur serangga tersebut sudah menetas menjadi makhluk yang memeluk wajah. Dan berkembang menjadi Yixing. Hanya ada 1 Ratu Yixing. Hanya ada 1 Senjiong Yixing. Hanya 37 Yixing jantan. Begitu suara itu berhenti, Zhang Yu dan Li Guosheng tiba-tiba terkejut. Bahkan suara mereka pun tak bisa tidak bergetar. Wow, 39 binatang peliharaan. Kamu bercanda, kan? Baru 1 minggu sejak sekolah dimulai. Dan bahkan belum mulai pelajaran. Yang lebih sulit dipercaya adalah, binatang peliharaan Fang Xiu bukan spesies biasa. Dan juga bukan spesies purba. Tetapi adalah spesies ilusi. Mengembangkan 39 binatang peliharaan spesies ilusi dalam 1 minggu. Bakat yang begitu mengagumkan. Bahkan jika diceritakan kepada langit, saya khawatir tidak seorang pun akan mempercayainya. Wali kelas dari 3 kelas. Saat mendengar kata-kata ini, saya juga terkejut. Perlu diingat bahwa mahasiswa baru lainnya hanya berhasil membesarkan 1 binatang peliharaan dalam seminggu. Beberapa mahasiswa baru bahkan tidak mengerti cara membesarkan 1 binatang peliharaan. Bukan hanya 1. Mengapa kamu di sini? Membuat masalah? Fang Xiu, kamu terlalu berlebihan. Apakah kamu yakin ini tentang binatang peliharaan? Dan bukan tentang memelihara babi jantan? Zhang Yu menepuk bahuku. Daripada memfokuskan pada jumlah, lebih baik fokus pada kualitas. Karena terlalu terkejut, sehingga Zhang Yu sejenak sulit untuk menerima pengaturan seperti ini. Dengan cepat, Zhang Yu pulih dari keterkejutannya. Dan seketika berubah menjadi gembira. Fang Xiu, kamu hanya perlu bermain normal kali ini. Jangan merasa tertekan. Mengenai kartu sumber daya, ada Kakak Yu di sini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kata-kata Zhang Yu ini, senyum juga muncul di wajahku. Kemudian, Zhang Yu bahkan menangkap tanganku dan berjalan dengan percaya diri di depan. Sejumlah besar mata tertuju pada kami. Aku merasakan seberkas hawa dingin datang dari sisi kanan. Aku segera menoleh.
Terlihat seorang remaja dengan tinggi yang hampir sama denganku. Dia sedang menatapku dengan dingin. Keduanya saling bertatap mata pada momen ini. Dan wali kelas 3, Jiang Chao, melirik sekejap. Dia segera mengangkat kepalanya ke atas. Bukankah Zhang Yu ini hanya beruntung mendapatkan seorang siswa yang baik? Apa yang bisa dibanggakan? Selanjutnya, Jiang Chao dengan cepat mendekati siswa yang bersilangan pandang dengan Fang Xiu. Dia meletakkan kedua tangannya di bahunya, membantu mengendurkan otot. Siswa Shuren, tampilkan kemampuanmu dengan baik. Biarkan siswa kelas 2 melihat dengan baik. Siapa yang sebenarnya jenius? Guru yang baik. Siswa yang dipanggil Shuren. Dia sedikit menganggukkan kepala. Perhatianku juga kembali dari siswa ini. Shuren. Apakah itu sang Shuren? Aku tiba-tiba teringat. Chen Fan pernah menyebutkan saat menantang dirinya sendiri. Li Qingqing. Sang Shuren. Semua ini adalah prestasi unggulan 10 besar di seluruh kota sebelumnya. Jenius yang diterima di sekolah menengah Hek Cheng 1. Arti tatapan matanya adalah ingin menyampaikan. Apakah dia sudah menganggap saya sebagai lawannya? Sangat baik. Saya berpikir dalam hati. Ini juga bisa dianggap sebagai adegan klasik dalam novel online. Ketika protagonis mulai menunjukkan bakatnya, maka akan ada berbagai pahlawan yang menganggap protagonis sebagai batu loncatan dan kemudian berbondong-bondong menghampiri. Tanpa mereka sadari, mereka yang jenius ini hanyalah batu asah mereka sendiri. Namun, Fang Xiu tidak tahu bahwa saat ini, Zhang Shuren sedikit menyipitkan matanya. Tetapi sudut mulutnya tidak bisa menahan menghela napas dingin. Kemarin dengan binatang peliharaan sangat larut. Ketika terbangun pagi oleh alarm, secara tidak sengaja memecahkan kacamatanya. Tidak bisa melihat orang dengan jelas. Jadi, yang mana Fang Xiu? Tidak lama kemudian, tampak 60 unit yang digunakan untuk menghubungkan ruang binatang peliharaan. Alat kartu ditemukan di lapangan. Pada saat yang sama, kepala sekolah Hecheng nomor 1 naik ke podium dan mengambil mikrofon. Selamat datang semua siswa baru di Hecheng nomor 1. Agar tidak membuang waktu semua orang, mari kita langsung ke topik. Setiap kelas akan pergi ke lapangan secara bergiliran. Isi ujian dibagi menjadi 2 langkah. Siswa baru akan mengendalikan binatang peliharaan melalui lintasan sepanjang 1000 meter. Kemudian menyerang mesin di ujung lintasan. Apakah ini terlalu mudah? Setelah memahami aturan ujian penempatan, saya tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Saya pikir akan ada semua siswa baru dikirim ke sebuah peta besar untuk bertarung. Kamu lagi mikirin apa? Zhang Yu tertegun sejenak. Dia juga tahu Fang Xiu adalah pelatih binatang peliharaan yang sangat berbakat. Namun, pemikiran seperti itu benar-benar terlalu kelam. Setiap siswa baru yang masuk ke Hecheng nomor 1 hanya untuk menghadapi sebuah ujian penempatan, lalu membiarkan mereka saling bertarung. Apakah kamu menganggap ini seperti film pembunuh? Fang Xiu, kenapa kamu punya pemikiran yang begitu gelap? Ini, saya melihat beberapa hal tentang Yishu TNS yang ditulis seperti ini. Aku tercengang. Rasanya apa yang Zhang Yu katakan cukup masuk akal. Zhang Yu tertegun sejenak. Bukankah Yishu TNS sekarang memang begitu gelap? Sebaiknya kamu tidak terlalu banyak melihat hal-hal seperti itu. Itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalmu. Selain itu, jangan tertipu bahwa aturan ujian penempatan itu sederhana. Namun, itu bisa menguji daya tahan dan kekuatan ledakan Yishu, serta kontrol pelatih terhadap Yishu. Begitu suara Zhang Yu reda, suara kepala sekolah kembali menggema di lapangan. Ujian penempatan kini secara resmi dimulai. Silakan siswa kelas 1 maju ke depan. Dengan suara perintah kepala sekolah, wali kelas 1, Fan Longhe, memimpin siswa kelas 1 ke lapangan. Sesuai dengan aturan, keluarkan kartu ruang Yishu dan hubungkan dengan arena ujian. Setelah semua siswa kelas 1 masuk ke arena ujian, layar besar di tengah lapangan juga segera menampilkan gambar. Saya tidak keberatan menjadi penonton, tapi ujian penempatan yang disiarkan secara langsung ini tidak akan memberikan tekanan yang terlalu besar kepada siswa baru, kan? Saya sebelumnya sangat berharap pada ujian penempatan kali ini, mengira bahwa makhluk yang memeluk wajah saya bisa menginfeksi binatang peliharaan orang lain secara gila-gilaan. Setelah melihat sebentar, saya merasa sedikit bosan. Semua binatang peliharaan teman sekelas. Tidak ada satupun yang membuat saya merasa terkesan. Yang lebih buruk lagi adalah siswa baru ini. Sepertinya mereka sama sekali tidak bisa memberikan perintah. Binatang peliharaan yang dilepaskan itu bukan berlari di jalur yang salah. Ia langsung tidak bergerak di tempat. Jangan bicara tentang menyerang mesin di pusat ujian. Hanya jalur sejauh 1000 meter ini. Seolah-olah seperti batu-batuan di parit. Tingkat siswa baru ini terlalu buruk, bukan? Menurut pendapat saya, jika ini terus berlanjut, takutnya mereka semua akan mendapatkan nilai 0. Zhang Yu mulai menjelaskan dengan serius. Lagi pula baru 7 hari berlalu. Dengan waktu ini bisa melakukan apa? Apa kamu pikir semua orang adalah monster sepertimu? Berbeda dengan pemikiran Fang Xiu.
Zhang Bao merasa ini adalah tingkat yang seharusnya dimiliki oleh para mahasiswa baru. Mengenai Fang Xiu dan Ratu Yixingnya, mereka benar-benar seperti monster. Hingga saat ini, baru kusadari. Apa yang Zhang Yu katakan juga tidak salah. Yixing adalah bagian dari masyarakat sarang serangga dan memiliki IQ yang sangat tinggi. Mereka dapat memahami pikiran saya secara langsung. Sebaliknya, binatang peliharaan para mahasiswa baru ini, itu benar-benar tidak berbeda dengan kucing dan anjing. Untungnya, sebagian besar mahasiswa baru di kelas 1 tidak terjatuh oleh kesulitan yang ada di depan mereka. Akhirnya membuat binatang peliharaan datang ke depan mesin berbentuk manusia dan menyerang. Beberapa penampilan siswa di antaranya bahkan membuat orang terkesan. Namun di sekitar lapangan, terdengar berbagai komentar dari siswa kelas 2 dan 3. Sepertinya kualitas mahasiswa baru tahun ini tidak begitu baik. Saat itu, suara kepala sekolah terdengar dari pengeras suara. Silakan mahasiswa baru kelas 2 maju untuk mengikuti ujian. Saat itu Zhang Yu menepuk punggung saya sambil tersenyum. Lakukan yang biasa saja, jangan ada tekanan. Saya mengangguk dan cepat-cepat berjalan menuju lapangan. Kemudian saya mengeluarkan ruang binatang peliharaan untuk mengikuti ujian. Detik berikutnya, sebuah cahaya samar melahap saya. Ketika saya membuka mata bintang saya lagi, Zhang Yu dan sekelompok teman sekelas semuanya menghilang. Menggantikan mereka adalah ruang yang putih bersih. Saat itu, suara lembut datang dari atas. Teman sekelas Fang Xiu, silakan pilih binatang peliharaan untuk ujian. Segera, binatang peliharaan yang dapat dipilih muncul di depan saya. Ratu asing, Triceratops asing, dan sekelompok alien laki-laki. Setelah melihat penampilan sekelompok mahasiswa baru, saya berpikir sejenak. Atau menggunakan alien Triceratops? Saat pikiranku mendesak Triceratops alien, tiba-tiba muncul di lapangan. Saat itu, semua orang di lapangan tampak bingung, melihat ke tengah lapangan. Apa benda hitam itu? Saya ingat nama mahasiswa baru itu sepertinya Fang Xiu. Bukankah binatang peliharaannya adalah makhluk yang memeluk wajah? Ini benda apa? Monster itu jelas bukan serangga, kan? Banyak orang sudah mendengar tentang binatang peliharaan makhluk yang memeluk wajah milik Fang Xiu. Saya pikir makhluk yang disebut makhluk yang memeluk wajah itu adalah serangga. Tetapi saya tidak menyangka itu ternyata monster yang begitu menakutkan. Dan Chen Fan dari kelas 6 juga datang untuk mengikuti ujian penempatan. Dia berdiri di area aktivitas kelas 6, menatap layar yang menunjukkan Fang Xiu dengan tajam. Dia berkata pada dirinya sendiri, bukankah ini makhluk yang melawan saya terakhir kali? Mungkinkah Fang Xiu memiliki lebih dari satu alien? Jahanam. Chen Fan secara naluri mengepal tangannya. Di dalam hatinya muncul rasa tidak puas yang belum pernah ada sebelumnya. Saat ini, aku melihat ke arah alien itu. Triceratops memberi perintah. Triceratops asing, hancurkan robot itu. Seketika, alien Triceratops menghadapi robot tersebut, mengeluarkan suara geraman yang dalam. Kemudian langsung berlari, mengandalkan keunggulan ukuran tubuh yang besar, dan mobilitas yang sangat lincah. Yixing Senjiong hanya dengan satu langkah, dapat melangkah sejauh belasan meter. Panjang lintasan 1000 meter. Dalam sekejap, sudah sampai di depan robot. Detik berikutnya, Yixing Senjiong memutar tubuh besarnya dan mengangkat ekornya. Dengan keras melibas ke arah mesin berbentuk manusia. Diiringi dengan suara keras. Mesin yang diletakkan di sini langsung terpotong di pinggang. Dari saat saya memilih binatang peliharaan, hingga memberikan perintah untuk menyerang Yixing Senjiong. Seluruh proses tidak memakan waktu sampai 3 menit. Saya segera kembali ke lapangan. Dan sesuai dengan petunjuk dari staf, mengambil kartu ruang binatang peliharaan dari mesin. Saat saya berbalik dan berjalan kembali, baru saya menyadari, wilayah tempat siswa baru kelas 1 berada hampir sepenuhnya sunyi sepi. Setiap orang yang melihatnya, semuanya melotot dengan mata terbuka lebar. Juga termasuk wali kelas dari setiap jurusan. Zhang Yu mencubit wajahnya dengan keras. Saya tidak bermimpi, kan? Ini terlalu tidak masuk akal, kan? Kemudian Zhang Yu menundukkan kepala dan melihat jam. Dia ingat bahwa Fang Xiu masuk ruang ujian pada pukul 7.26. Hanya 5 menit yang berlalu antara keduanya. Dan prestasi terbaik dari kelas 1 mahasiswa baru hanya terpangkas 3 kali lipat dari 15 menit. Yang terpenting adalah, binatang peliharaan ini belum merupakan kartu resmi di tangan Fang Xiu. Saat itu, Zhang Yu menggulung tenggorokannya, menelan ludah dengan tegang. Fang Xiu bahkan tidak mengeluarkan kartu trufnya yang sebenarnya. Tidak mengeluarkannya dan langsung selesai. Zhang Yu segera menggelengkan kepala. Sudut bibirnya terangkat. Muncul senyum pahit di wajahnya. Tadi saya masih mengomentari Fang Xiu. Sekarang terlihat. Ternyata, badutnya adalah saya sendiri. Orang-orang yang merasa tidak bisa memahami hal yang sama. Dan Li Guosheng. Dia membuka mulutnya. Menghela napas dalam-dalam. Ini bahkan belum dimulai. Sudah berakhir. Rasa iri dan cemburu di hati terhadap Zhang Yu tidak bisa tidak semakin mendalam. Tidak bisa.
Aku harus mencari lawang. Tidak peduli dengan cara apapun. Saya akan membujuk Fang Xiu untuk pindah ke kelas 6. Di luar taman bermain. Banyak siswa kelas 3 SMA. Saat melihat penampilan Fang Bao, mereka tidak bisa tidak terkejut. Halo halo halo. Rambutku. Aku tidak salah lihat, kan? Selesai ujian penempatan dalam 3 menit. Itu makhluk besar hitam itu sebenarnya apa? Apakah itu spesies purba? Ini bercanda, kan? Siswa baru kelas 1 bisa melatih jenis binatang ilusi. Ini luar biasa. Di sekolah menengah pertama Hecheng, telah lahir seorang pelatih binatang peliharaan jenius. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu begitu bersemangat? Tapi bagaimanapun, penampilan Fang Xiu memberikan dampak yang sangat besar pada mereka. Ditambah dengan penampilan Fang Xiu yang segar dan menawan. Beberapa kakak kelas dari tahun kedua dan ketiga juga tidak bisa menahan diri untuk mulai menanyakan tentang kontak Fang Xiu. Di sisi lain, kepala sekolah menengah pertama Hecheng nomor 1. Setelah setengah hari baru tersadar, siapa nama siswa baru itu? Dari mengeluarkan binatang peliharaan, hingga menyelesaikan ujian penempatan, hanya memerlukan 3 menit. Dengan prestasi seperti ini, cukup untuk memecahkan rekor 10 besar ujian penempatan selama bertahun-tahun. Namanya adalah Fang Xiu. Dia adalah siswa kelas 1, kelas 2. Dan saat menyebut nama Fang Xiu ini, wajah Zhang Panpan juga bersinar dengan senyuman. Sialan. Waktu. Banyak guru olahraga menjadi cemburu. Ibu guru Panpan, jangan-jangan kamu diam-diam memberikan pelatihan khusus untuk Fang Xiu. Seorang guru olahraga tidak bisa menahan diri untuk menyerang Zhang Panpan. Merasa bahwa dia secara pribadi membantu Fang Xiu meningkatkan binatang peliharaannya. Zhang Panpan tidak menganggapnya serius. Guru Sao, ketika Fang Xiu baru saja ujian, kamu tidak di sini? Kemana matamu melayang? Binatang peliharaan dengan tingkat seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan bersikap istimewa. Dia adalah pelatih binatang peliharaan yang terlahir dengan bakat. Dia adalah jenius yang akan segera melampaui kita semua. Sambil berbicara, Zhang Panpan mendorong kacamata berkawatnya. Seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Menilai guru olahraga ini. Melihat antara keduanya muncul ketegangan yang kuat. Kepala sekolah segera melambai-lambaikan tangan untuk memisahkan mereka. Kemudian melihat Fang Xiu yang berjalan kembali dari lapangan. Mengingatnya dalam-dalam di dalam hatinya. Sisi lain, saya berjalan santai di taman. Namun mendapati tidak ada seorang pun di samping saya. Ketika saya keluar dari ruang ujian, Zhang Yu segera menyambut. Bagus sekali, Fang Xiu. Sambil berbicara, kepala Zhang Yu juga terangkat ke atas. Jiang Chao yang jaraknya cukup dekat dengan area kelas 2. Fang Longhe dan yang lainnya semakin merasa cemburu. Terutama Fang Longhe. Fang Xiu, saya ingat kamu sekarang. Juga diinjak-injak oleh Fang Xiu di tanah. Sepenuhnya menjadi hiasan bagi Fang Xiu. Saat Jiang Chao bersiap untuk menghibur Zhang Shuren, agar dia tidak memiliki tekanan psikologis yang begitu besar. Dia baru saja menyadari bahwa Zhang Shuren di dalam tim tidak ada. Jiang Chao yang ketakutan segera mulai mencari di sekeliling. Untungnya, orang-orang dari kelas 2 belum kembali. Pandangan Jiang Chao dengan cepat menemukan keberadaan Zhang Shuren. Terlihat dia tanpa sadar berjalan ke sisi Fang Xiu. Kedua matanya menyipit sambil menatap tajam Fang Xiu. Fang Xiu, saya sudah mengingatmu. Zhang Shuren berusaha melihat dengan seksama. Baru kemudian mengenali wajah Fang Xiu. Kemudian ia pun berbalik dan pergi tanpa menoleh. Dan saat itu saya juga bingung dan berpikir dalam hati. Apa dia tidak punya masalah dengan otaknya? Saya memandang sosok Zhang Shuren. Apa orang ini sudah bodoh karena terlalu banyak belajar? Mungkin dia menganggapmu sebagai lawan. Zhang Yu juga terlihat bingung. Menganggapnya sebagai lawan? Aku sedikit mengernyitkan dahi. Setelah melihat penampilanku, masih memiliki keberanian untuk menganggap dirinya sebagai pesaing. Sepertinya orang ini sangat percaya diri dengan binatang peliharaannya. Ngomong-ngomong, orang pertama di Hecheng itu bernama Li Qingqing, kan? Dia di kelas mana? Bagaimanapun juga, dia adalah yang terbaik di Hecheng nomor 1. Tentu saja, binatang peliharaannya juga sangat kuat. Jika ada kesempatan di masa depan, kita bisa membiarkan makhluk yang memeluk wajah untuk mengasimilasi gen. Apakah kamu serius? Zhang Yu yang mendengarnya hanya memandang Fang Xiu dengan ekspresi mendung. Ada apa? Ada masalah? Li Qingqing ada di kelas kami. Zhang Yu berkata sambil menunjuk ke tengah lapangan. Sebagai siswa SMP terkuat di Hecheng, Li Qingqing, dia tidak hanya memiliki prestasi yang luar biasa. Wajahnya juga halus seperti lemak beku. Bahkan, tidak lama setelah sekolah dimulai, sudah banyak siswa baru dan lama. Kelas 2 ingin menambahkan dia sebagai teman. Jadi, apakah kamu tidak pernah menyadarinya? Apakah masih ada hal ini? Sebenarnya, Fang Xiu dengan penampilan segar dan tampan, sudah menjadi objek kekaguman banyak gadis. Jadi setiap kali selesai pelajaran umum, dia langsung melompat keluar jendela.
Waktu di hari biasa juga digunakan untuk membesarkan Yixing. Sama sekali tidak peduli dengan pikiran orang lain. Sambil Zhang Yu mengangkat jarinya menunjuk layar di lapangan. Saya juga melihat layar di tengah lapangan. Terlihat bahwa Yushou Ji Qingqing adalah seekor burung aneh berwarna abu-abu. Bulu ekornya terlihat seperti mekar. Tampaknya seperti digigit anjing. Namun, meskipun burung abu-abu ini tidak menarik, dibandingkan dengan Yushou siswa baru lainnya, kecepatannya sangat cepat. Jalur sepanjang 1000 meter. Dengan cepat ditinggalkannya. Kemudian, ia menabrak mesin berbentuk manusia. Diiringi dengan suara dampak yang cukup keras. Mesin humanoid di ruang ujian. Langsung diterbangkan oleh burung abu-abu setinggi 3 meter dan jatuh ke tanah. Seluruh prosesnya bersih dan cepat. Ketika Li Qingqing keluar dari ruang ujian, waktu yang digunakan hanya 8 menit. Li Qingqing kembali ke lapangan. Dengan anggun mengeluarkan kartu ruang binatang peliharaan. Kepala sekolah dari sekolah menengah HCT. Pasti ada masalah dalam pikirannya. Ujian penempatan yang baik-baik saja harus disiarkan secara langsung. Jika bukan karena ingin menghindari publisitas di depan umum. Mengekspos binatang peliharaan mereka. Li Qingqing merasa bahwa nilainya masih bisa meningkat. Sudahlah. Meskipun dengan nilai seperti ini, pasti bukan sesuatu yang bisa dikejar oleh teman-teman sekelompok ini. Kalian hanya bisa bersorak untukku. Sambil berbisik dalam hati dan menyelipkan tangan di saku. Berjalan dengan langkah besar kembali. Saat Li Qingqing berpikir bahwa mahasiswa baru tahun ini, dan siswa kelas 2 dan 3 akan sangat terkejut. Namun suara pembicaraan mulai terdengar dari belakangnya. Aku tidak salah lihat, kan? Hanya dalam 8 menit, aku sudah lulus ujian penempatan. Tapi binatang peliharaannya jelas-jelas sangat jelek. Tidak menyangka ternyata sangat kuat. Meskipun binatang peliharaannya jelek, tapi gadis itu sangat cantik. Dia pasti Li Qingqing. Li Qingqing tampaknya tidak memperhatikan suara-suara pembicaraan ini. Tapi di dalam hati, dia sangat bangga. Benar. Begitulah. Puji aku. Kagumlah padaku, wahai sekumpulan manusia biasa. Namun, ketika Li Qingqing mengangkat kepala menghadap ke area kegiatan kelasnya, sudut bibirnya yang terangkat tiba-tiba membeku. Dia mengira wali kelas Zhang Yu akan berada di area kegiatan kelas 2 menyambutnya. Namun, ketika Li Qingqing melihat ke atas, dia terkejut melihat ada seseorang di samping Zhang Yu. Apa yang sedang terjadi? Langkah Li Qingqing yang cepat seketika melambat, dan berkedip dengan sepasang mata cantiknya. Dia sangat ragu apakah dia salah lihat. Apakah masih ada orang lain? Selesai ujian penempatan lebih cepat dari diri sendiri. Kembali ke area kegiatan. Tidak mungkin. Begitu pikiran itu muncul, Li Qingqing langsung menggelengkan kepala dalam hati. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih cepat dari diri sendiri? Pasti. Tingkat binatang peliharaan siswa ini sangat buruk, sehingga dia diusir dari ruang ujian. Pasti begitu. Memikirkan hal ini, Li Qingqing juga menghela napas lega. Tapi siapa yang tahu? Saat Li Qingqing semakin mendekat ke area kegiatan kelas 2, dia juga perlahan-lahan melihat Fang Xiu. Di wajahnya terpancar rasa percaya diri yang kuat. Sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang diusir dari ruang ujian. Apakah mungkin orang ini berhasil menyelesaikan ujian penempatan? Tapi bagaimana mungkin? Li Qingqing mengangkat alisnya. Tangan yang diselipkan di saku juga tidak bisa menahan untuk mengencangkan kepalan tangan. Bagus sekali, Qingqing. Zhang Yu melihat hal itu, langsung memberi jempol kepada Li Qingqing. Kali ini, tempat pertama dan kedua ujian penempatan. Semua bisa tetap di kelas kita. Tawa Zhang Yu yang ceria sangat menembus. Suaranya bahkan lebih keras. Seolah takut ada guru yang tidak mendengar. Wali kelas 6, Li Guosheng, sepanjang waktu tampak sangat serius. Hanya Fang Xiu yang bisa diabaikan. Tidak disangka, Li Qingqing juga ditempatkan di kelas 2. Tatapan Li Guosheng kepada Zhang Yu dipenuhi dengan rasa kecewa. Guru wali kelas-kelas lain, meskipun tidak pernah bersaing dengan Zhang Yu untuk mendapatkan siswa, tapi saat ini, mereka semua sangat iri. Sebuah ujian penempatan yang bisa diselesaikan dalam 3 menit. Dalam 1 menit, menyelesaikan ujian penempatan. Saya tidak bisa menerima, sangat menyebalkan. Sementara itu, Li Qingqing tidak merasa percaya diri. Bahkan setelah mendengar kata-kata Zhang Yu, Li Qingqing langsung terdiam di tempat. Apa yang kamu katakan barusan? Pertama kedua. Siapa yang pertama? Guncangan ini benar-benar besar. Membuatnya sulit untuk menerima dalam sekejap. Tentu saja itu saya. Apa kamu pikir itu akan menjadi dirimu? Saya melihat situasinya. Tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Apa yang kamu katakan? Li Qingqing merasakan seperti petir di siang bolong. 3 tahun di SMP. Tidak peduli di usia berapapun, aku selalu menjadi yang pertama. Dan belum pernah kalah dari siapapun. Sehingga karir kuliah ke depannya juga harus demikian. Itu seharusnya demikian. Selain itu, saya ingin memberitahumu. Nilai saya adalah 3 menit, loh. Saya melihat Li Qingqing tampak sedikit bingung. Jadi saya lanjutkan berbicara.
Tidak mungkin. Hasilnya seperti yang saya duga. Setelah mendengar kata 3 menit, Li Qingqing secara naluriah mundur setengah langkah. Sepasang mata cantiknya melotot seperti mata sapi. Bibir merahnya juga terbuka lebar. Zhang Yu juga tidak menyangka Li Qingqing akan bereaksi sebesar ini. Itu Qingqing ya. Fang Xiu hanya. Kamu adalah Fang Xiu. Li Qingqing tidak terlalu memperhatikan kata-kata Zhang Yu. Hanya saja dia menangkap informasi penting dari ucapannya. Dia teringat dengan nama Fang Xiu. Lagi pula ini adalah hari pertama sekolah. Dialah orang yang memicu keributan. Tidak, kamu berbohong, saya tidak percaya. Li Qingqing masih tidak dapat menerima kenyataan. Kakak Yu, kamu katakan padanya. Berapa nilai saya? Saya tetap tidak menghibur Li Qingqing. Sebaliknya, saya merasa lega. Apakah ini rasanya dipukul balik? Sungguh menyenangkan. Fang Xiu, kamu juga sebaiknya berkata sedikit. Zhang Yu menarik napas dalam-dalam. Guru wali kelas-kelas lain. Tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dalam sekejap, banyak yang melirik. Guru Zhang, berapa sebenarnya nilai Fang Xiu? Li Qingqing bertanya dengan keras. Memang 3 menit. Wajah Zhang Yu mulai terlihat putus asa. Dia terlalu senang. Sama sekali tidak menyangka. Li Qingqing sangat menganggap serius ujian penempatan kali ini. Kamu mendapat nilai kedua karena memang hanya memiliki kemampuan untuk itu. Saya mendapat nilai pertama. Karena tidak ada posisi yang lebih baik dari pertama. Kutipan ini adalah yang diucapkan Li Qingqing dalam acara wawancara. Kalimat emas yang terungkap. Meskipun sikapnya yang angkuh, membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Tapi dia memang memiliki kualifikasi seperti itu. Hingga dia bertemu dengan Fang Xiu. Menjadi yang kedua bagi dirinya sendiri. Aku yang kedua. Li Qingqing hanya merasakan kepalanya berdenging. Penglihatannya di depan semakin kabur. Kalimat ini terus berulang di benak Li Qingqing. Seolah-olah seperti petir di siang hari. Bahkan, pernapasan Li Qingqing dengan cepat menjadi cepat. Keringat dingin terus muncul di dahinya. Zhang Yu belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Seketika terkejut. Segera mengulurkan tangan untuk menolong. Namun di detik berikutnya, Li Qingqing tersandung beberapa langkah. Matanya tiba-tiba gelap. Lalu langsung terjatuh ke arah Fang Xiu. Aku sama sekali tidak menyangka. Li Qingqing akan melakukannya di hadap dirinya sendiri. Pingsan. Bukan, saudariku, kamu bukan berpura-pura kan? Melihat Li Qingqing jatuh ke depan, Zhang Yu secara naluri mengulurkan tangan untuk menolong. Tapi tetap saja terlambat sedikit. Li Qingqing langsung jatuh ke pelukanku. Saya dan Zhang Yu saling berpandangan. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Kemampuan ketahanan mental orang ini sepertinya terlalu buruk. Ya. Sekarang bagaimana? Saya masih tidak bisa memahami perasaannya. Ayo kita bawa dia ke ruang perawatan. Zhang Yu berpikir sejenak. Saya bisa mengantar teman Qingqing ke ruang perawatan. Tapi biayanya. Sambil mengangkat Li Qingqing di bahu saya. Sambil bertanya. Ada apa? Ruang perawatan tentu saja gratis. Lagi pula, itu adalah sekolah menengah utama di Chenghe. Bagaimana mungkin dokter sekolah meminta uang dari siswa? Saya tidak bicara tentang biaya medis. Saya berkata bahwa saya tidak mungkin datang tanpa alasan. Saya sebenarnya ingin melihat binatang peliharaan teman-teman yang lain. Saya bukan mencari alasan. Sebenarnya, saya benar-benar penasaran apakah angkatan baru ini akan memiliki binatang peliharaan yang membuat saya terkesan. Nanti jika ada kesempatan, saya juga bisa mengizinkan makhluk yang memeluk wajah untuk bersarang. Zhang Yu langsung terdiam. Kamu keterlaluan. Fang Xiu. Li Qingqing ini bahkan bisa dianggap sebagai bunga sekolah. Baik dalam hal prestasi, atau latar belakang keluarganya sangat baik. Betapa banyak teman laki-laki yang mengaguminya. Kamu ini memang luar biasa. Mendapatkan kesempatan sendirian yang sangat baik. Malah agak enggan. Bahkan, saat aku dan Zhang Yu bernegosiasi, sekeliling penuh dengan tatapan iri dari teman-teman lelaki dan perempuan. Binatang peliharaanku hampir tidak punya uang untuk makan. Aku benar-benar miskin sampai tidak bisa memasak. Pertama-tama aku menyingkirkan Li Qingqing. Kemudian aku tanpa ragu berkata, kakak belajar. Bagaimana dengan 500? Melihat Fang Xiu yang semakin berani, Zhang Yu merasa tidak bisa menahan tawa dan kesedihan sekaligus. Hebat sekali. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang kaya. Baiklah, nanti aku akan transfer saat kamu kembali. Zhang Yu menghela napas putus asa. Tak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menyetujui syarat Fang Xiu. Tapi siapa yang tahu? Aku bahkan langsung mengeluarkan kartu sumber daya. Seolah-olah takut Zhang Yu akan berubah pikiran. Bukan karena aku tidak percaya padamu, Yuge. Tapi tempat untuk mengisi kartu sumber daya. Tidak jauh dari ruang kesehatan. Kebetulan bisa mengisi di jalan. Jika tidak, aku harus berlari lagi nanti. Jika itu menghambat binatang peliharaanku, Zhang Yu menyedot napas dingin dari sudut mulutnya. Ini adalah Fang Xiu. Jika ini orang lain, Zhang Yu tidak bisa memanjakan seperti ini. Begitulah.
Zhang Yu mengisi kartu sumber dayaku dengan 500. Saya menggendong Li Qingqing menuju ruang kesehatan. Sepanjang jalan, baik laki-laki atau perempuan, mereka semua melemparkan tatapan penuh iri dan dengki. Waktu, Fang Xiu hampir menjadi musuh publik. Dan setelah kepala sekolah menyadari insiden ini, dia segera mengirim orang untuk mengonfirmasi keadaan. Setelah mengetahui bahwa Li Qingqing tidak ada masalah besar, ujian penempatan baru dilanjutkan. Namun, Li Qingqing tidak pingsan terlalu lama. Dia awalnya tidak bisa menerimanya dalam sekejap, tertegun karena tekanan darah yang tinggi. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah siswa SMA. Dan sebagai pelatih binatang peliharaan, kondisi fisiknya tidak seburuk itu. Dalam waktu yang singkat, dia pun terbangun. Hanya saja, dia tidak pernah membayangkan. Begitu dia membuka matanya, dia langsung melihat pinggang Fang Xiu. Tubuhnya baru saja ingin bergerak. Dia menyadari bahwa dirinya diangkat di atas bahu. Sangat memalukan. Siswa-siswa lain menatap ke arah sini, membuat wajah Li Qingqing memerah. Sungguh menyebalkan. Dia merasa sangat malu. Waktu, Li Qingqing hanya merasa hidupnya berakhir. Dia menutup matanya dengan keras. Berdoa dalam hati agar cepat-cepat pergi dari lapangan. Saya tidak memperhatikan bahwa Li Qingqing sudah terbangun. Saya juga tidak peduli dengan pandangan orang lain. Hanya mengangkat seseorang sudah bisa menghasilkan 500. Bisnis ini sangat menguntungkan. Li Qingqing memeluk dadanya dengan kedua tangan. Sampai aku membawa Li Qingqing masuk ke gedung sekolah. Li Qingqing tiba-tiba berjuang untuk lepas. Aku kemudian melepaskan pegangan. Li Qingqing terpincang beberapa langkah sebelum kembali berdiri dengan stabil. Aku melihat Li Qingqing. Lalu aku mengulurkan tangan. Li Qingqing tertegun. Apa maksudmu ini? Bayar aku. Aku menggendongmu dari lapangan sampai di sini. Meskipun tidak perlu pergi ke ruang medis lagi. Tapi hasil kerjaku tidak boleh sia-sia. Kan? Aku berkata dengan serius. Kamu pasti seorang penjaga uang, ya? Li Qingqing menarik napas dalam-dalam. Hanya merasa itu tidak masuk akal. Jangan pikir bahwa ujian penempatan kali ini kamu mendapatkan peringkat pertama berarti lebih baik dariku. Aku beritahu kamu. Aku hanya tidak serius saja. Li Qingqing memeluk dadanya dengan kedua tangan. Dia mulai menekankan padaku. Namun, kata-kata itu terdengar bagi pendengar. Hanya sekadar orang yang kalah mencari alasan untuk dirinya. Sebenarnya berbicara serius. Bahkan tidak membiarkan Ratu Alien ikut serta dalam ujian penempatan kali ini. Dulu ketika kamu mendapatkan nilai pertama, mereka yang peringkat ketiga bilang mereka tidak serius. Apa kamu tidak merasa perilaku mereka sangat lucu? Kalau berani, ambil kembali peringkat pertama dengan cara yang jujur. Ngomong-ngomong, jangan lupa 1000-ku. Li Qingqing kontan merona. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Fang Xiu. Orang yang begitu tidak bisa diajak bicara ini. Fang Xiu, tunggu saja. Setelah berkata demikian, Li Qingqing dengan marah memberi Fang Xiu 1000-ku ditransfer ke kartu sumber daya. Lalu dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat sosok Li Qingqing yang semakin jauh, aku tidak bisa menahan komentar di dalam hati. Meskipun dia pergi begitu saja, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tidak kusangka dia benar-benar mentransferku. Melihat 1500 yang sudah ada di tanganku, aku masih merasa senang di dalam hati. Dengan begini, masalah makanan untuk Yixing selama seminggu bisa dibilang sudah teratasi. Dan hal berikutnya menjadi lebih mudah. Ketika aku kembali ke lapangan. Kelas. Siswa kelas 3 sudah menyelesaikan ujian penempatan. Saya kemudian mengamati keadaan binatang peliharaan di kelas lain. Dan memikirkan binatang peliharaan yang tampil dengan baik. Dengan harapan ada kesempatan di kemudian hari. Mengizinkan makhluk yang memeluk wajah untuk bersarang sedikit. Setelah melalui 1 hari penuh. Siswa baru kelas 1 SMA baru saja menyelesaikan ujian penempatan. Meskipun semua nilai siswa belum sepenuhnya dihitung. Tapi siapa yang menjadi juara pertama? Setiap orang sudah memiliki kesepakatan di dalam hati. Sebelum dibubarkan, kepala sekolah dari Yizhong juga tidak lupa memuji Fang Xiu. Menjadikannya sebagai contoh yang patut dicontoh. Dan sebelum berpisah, Zhang Yu juga sengaja menghentikan saya. Fang Xiu, meskipun kamu meraih prestasi yang sangat mengejutkan kali ini, namun perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Dengan menginjak tanah secara nyata, barulah dapat mencapai puncak tertinggi. Saya mengerti, Kak Yu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Yu, saya pun kembali ke kamar saya. Pertama-tama saya memasuki ruang binatang peliharaan. Mengelabui 1005. Semuanya ditukarkan menjadi makanan. Kemudian aku tertidur dengan nyenyak. Ketika aku membuka mataku lagi, sudah tiba di pagi hari berikutnya. Sekadar mencuci muka, langsung menuju kampus. Di jalan aku mengeluarkan ponselku. Melihat jadwal pelajaran yang dikirim wali kelas Zhang Yu ke grup kelas. Tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. 2 jam pelajaran olahraga di pagi hari. Benar-benar tidak salah lagi. Ini adalah era binatang peliharaan untuk semua orang. Namun, di jalan ketika Fang Xiu menuju kelas,
Zhang Yu berlari dengan terburu-buru mendekat. Akhirnya aku menemukanmu. Melihat Fang Xiu sendirian, Zhang Yu baru bisa lega. Ada apa? Yuge? Aku meneliti Zhang Yu sejenak. Merasa wajahnya jauh lebih sulit dibandingkan ketika pertama kali mendengar tentang makhluk yang memeluk wajah. Jangan bilang, wali kelas 6, Li Guosheng. Benarkah dia benar-benar menggunakan koneksi untuk memindahkanku ke sana? Yuge, jangan khawatir. Kelas di sini cukup baik. Aku tidak ada niatan untuk pergi ke kelas 6. Aku berbicara dengan percaya diri. Mendengar kata-kataku ini, Zhang Yu tentu merasa senang di dalam hati. Ini bukan tentang pindah kelas. Hanya Li Tua belum punya hak untuk merebut orang dariku. Itu adalah organisasi siswa. Sambil berkata, sambil menarikku ke sudut tangga. Kehidupan akan terlihat oleh orang. Organisasi siswa. Aku sedikit mencondongkan kepala. Yang disebut organisasi siswa, sesuai namanya, adalah organisasi yang diatur secara mandiri oleh siswa. Sekolah awalnya mendirikan organisasi siswa untuk memperkaya kehidupan kampus siswa. Namun, beberapa siswa menganggap diri mereka lebih unggul hanya karena masuk organisasi siswa. Selalu sombong seperti orang yang tidak mengerti. Dalam 4 tahun universitas di kehidupan sebelumnya, yang paling tidak kusukai adalah orang-orang di organisasi siswa. Melihat ekspresi Zhang Yu, dalam hatiku, aku juga tidak bisa menahan diri untuk mengkritik. Sepertinya, tidak peduli dunia manapun, organisasi siswa tidak disukai oleh orang-orang. Zhang Yu mengangguk. Apakah kamu tidak memperhatikan saat datang ke sekolah? Dengan perkembangan AI, data besar lebih mudah diproses. Hanya memerlukan waktu 1 malam. Sudah mengorganisir hasil ujian penempatan siswa baru. Kamu yang hanya membutuhkan 3 menit untuk ujian cepat. Tanpa diragukan, dia adalah yang pertama dalam ujian penempatan kali ini. Li Qingqing berada di urutan kedua. Zhang Shuren berada di urutan ketiga. Chen Fan dari kelas 6. Meskipun di hari pertama dia kalah dari binatang peliharaannya. Namun, latar belakang keluarganya yang kaya membuatnya cepat mendapatkan binatang peliharaan baru. Dan dalam ujian penempatan kali ini, dia meraih peringkat ke-6 yang membanggakan. Sementara nama-nama 100 mahasiswa baru teratas akan ditampilkan dalam spanduk oleh pihak sekolah. Ditampilkan di berbagai area kampus. Yang ini, saya sebenarnya tidak memperhatikannya. Dalam perjalanan saya ke sini, saya memang memperhatikan spanduk tersebut. Namun, saya tidak tertarik melihat isinya sama sekali. Namun, saya mulai mengerti bahwa Zhang akan menarik perhatian. Binatang anehnya, Xinjiang, mendapatkan posisi pertama kali ini. Menghadapi mahasiswa baru yang sangat berbakat. Pasti ada niat untuk merekrut dari pihak Student Council. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya tidak tertarik untuk memimpin kegiatan Student Council. Saya pikir Zhang Yu khawatir. Dia akan terjebak dalam kekuasaan Student Council, namun mempengaruhi binatang peliharaan. Namun Zhang Yu memandang dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Seandainya badan siswa hanya ingin merekrut Fang Xiu, wali kelas ini juga tidak perlu khawatir. Jika mereka ingin menandatangani kontrak denganmu, katakan saja bahwa kamu akan mempertimbangkan lebih lanjut. Saya baru saja masuk kelas 1 SMA. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dengan keluarga. Zhang Yu berkata dengan serius. Apakah badan siswa masih bisa menandatangani kontrak dengan siswa? Aku mengangkat alis. Hal seperti ini, rasanya, badan siswa di dunia ini berbeda dengan yang ada dalam pemahaman saya. Sangat berbeda. Mungkin adalah jenis kontrak. Saya juga mulai tertarik seketika. Namun Zhang Yu menggelengkan kepala. Situasi khusus. Saat ini aku belum bisa memberitahumu. Dan juga, ini hanya tebakanku. Badan siswa juga mungkin memiliki rencana lain. Singkatnya, jika mereka menjanjikan sesuatu secara lisan, itu tidak masalah. Tapi jika itu adalah jenis perjanjian tertulis, jangan tanda tangan dulu. Setelah berkata demikian, Zhang Yu menyuruhku untuk pergi ke kelas terlebih dahulu. Saya pun meninggalkan tempat ini. Ternyata kekuatan OSIS ini cukup besar. Zhang Yu sangat khawatir terhadap OSIS. Pasti Zhang Yu khawatir saya akan berkata salah. Mengorbankan dia. Jika tidak, mengapa harus jadi pemecah teka-teki? Ini juga berarti, kekuatan OSIS bahkan dapat mempengaruhi kepentingan langsung wali kelas. Hitungannya, lagi pula tidak ada yang bisa dipikirkan. Meskipun tidak tahu apa yang OSIS ingin tanda tangani dengan saya. Tapi saya juga tidak perlu takut. Belum lagi dunia ini adalah masyarakat yang berpemerintahan hukum. Memiliki iksing sendiri. Jika OSIS benar-benar berani sembarangan, paling tidak kita akan berjuang sampai mati. Memikirkan ini, aku juga sudah tenang. Lalu menuju kelas. Ketika saya membuka pintu kelas, masuk ke kelas, langsung menimbulkan keributan. Banyak gadis berlari menghampiri, ingin menambahkan saya sebagai teman. Bahkan, saat saya bergabung dengan grup kelas, sudah banyak teman yang mengajukan permintaan pertemanan. Masih ada ledakan permohonan yang datang setiap beberapa detik. Akhirnya,
Itu membuatku harus mengatur larangan. Menambahkan diri sendiri sebagai teman dari dalam grup. Melihat teman-teman yang mendekat. Aku tidak bisa menahan nafas terkejut. Tidak heran jika para bintang ketika keluar. Semuanya harus memakai kacamata hitam dan masker. Fans benar-benar sangat fanatik. Namun, tidak semua orang berkumpul. Aku melihat sekeliling. Menemukan Li Qingqing sedang duduk di kelas. Di barisan depan dekat jendela. Kemudian dia menatapku dengan tajam. Lalu tampak seperti kesal. Dia memalingkan kepala ke samping. Kalian sudah cukup, ya? Aku tidak bisa menahan untuk memarahi tindakan teman-teman. Setelah itu, aku pergi ke tempat dudukku. Namun, baru saja aku duduk. Teman sekelas di sebelahku. Langsung dengan antusias berkata, Fang Xiu, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bukan kamu siapa? Namaku Xi Zhanhong. Saya menduduki peringkat ke-28 dalam ujian penempatan ini. Kakakku juga dari SMP nomor 1. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu bisa bertanya padaku. Tiba-tiba, saya mengubah nada bicara. Seolah-olah saya menemukan celah. Tatapan saya bergerak. Kakak Fang Xiu. Adik, saya datang kali ini untuk meminjam bunga dan mempersembahkannya. Saya mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba saya merasa tertarik. Saya benar-benar ingin mencari seseorang untuk menanyakan tentang keadaan OSIS. Tahukah Anda tentang Serikat Mahasiswa? Serikat Mahasiswa? Saya tidak tahu. Tapi tidak apa-apa. Saya bisa meminta bantuan kakak saya untuk bertanya. Dia seharusnya tahu. Sambil mengatakan itu, saya berusaha mengeluarkan ponsel saya untuk membantu Fang Xiu bertanya. Namun, pada saat itu, suara keras terdengar dari pintu kelas 2. Apakah Fang Xiu ada? Suara itu juga terdengar penuh percaya diri. Saya dan Xi Zhanhong serentak melihat ke arah pintu. Terlihat bahwa orang itu tingginya hampir 2 meter. Dan juga, jumlah ototnya sangat mencolok. Tampaknya seperti bintang bola ABN. Perasaan tertekan yang terpancar darinya membuat kelas segera menjadi sunyi. Apakah dia guru olahraga? Banyak teman sekelas mulai berspekulasi dalam hati. Setelah semua, hari ini baru mulai pelajaran olahraga. Apakah kamu ada urusan? Saya segera berdiri dari kursi. Halo, Fang Xiu. Saya Wang Bin dari kelas 23 sekolah menengah atas. Itu Serikat Mahasiswa. Menteri kami menyuruh saya untuk memanggil kamu. Suara Wang Bin tidak berkurang. Begitu kata-kata ini keluar, segera memicu keributan di kelas. Wah, bukan guru olahraga. Tinggi. Dia baru saja mengatakan bahwa dia di kelas 12. Tingginya hampir 2 meter, kan? Dia mencari Fang Xiu untuk apa? Menteri apa? Ada urusan apa dengan saya? Saya mengamati Wang Bin dari atas ke bawah. Saya dari Departemen Organisasi Siswa. Apa sebenarnya urusannya? Saya juga tidak bisa bilang. Dalam percakapan, Wang Bin sengaja melirik jadwal yang ditulis di papan tulis. Tidak masalah jika melewatkan beberapa kelas umum. Sisi guru, saya akan memberitahu. Tidak akan menghitungmu sebagai pulang lebih awal. Saya mengedipkan mata. Menurut pandanganku, pilihan kata Wang Bin sangat diperhatikan. Ini bukan untuk membantuku menjelaskan kepada guru, tetapi untuk memberitahu guru. Dalam kondisi normal, hanya atasan yang akan menggunakan istilah pemberitahuan kepada bawahan, kan? Tidak heran bahkan kepala sekolah Zhang Yu takut pada serikat siswa.